Assalamualaikum sahabat Dream, kembali lagi bersama aku Sania. Nah, hari ini aku senang banget karena kita bakal ada di acara Bangga Berhijab, Be Proud to Be Yourself. Nah, Bangga Berhijab tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena emang Bangga Berhijab ini merupakan acara tahunan dari Dreamco ID, yaitu merayakan Hari Hijab Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Februari setiap tahunnya. Oke, ini agak sedikit berbeda karena kali ini kita ada virtualnya, padahal sebenarnya tahun lalu itu kita ngadainnya secara offline. Cuma kan karena kita sekarang masih pandemi, jadi kita belum bisa nih untuk bikin acara offline lagi. Oke, nah hari ini tuh kita bakal seru banget karena nanti bakal ada Teh Gaida Suraya yang bakal ngobrolin tentang uh, fashion designer hijab asal Bandung. Kita tuh nanti bakal ngobrol-ngobrol pokoknya sama Teh Gaida untuk acara talk show inspiring talk show. Terus ada juga make up class bareng sama Muslimah Beauty dan Muslimah Beauty Community dan juga Dreamity. Oke, pasti Dreamity dan Muslimah Community nih yang lagi pada nonton udah gak sabar banget nih mau ikutan make up class dan juga inspiring talk show dari Teh Gaida. Nah, ini tuh Bangga Berhijab emang merupakan acara tahunan dari Dreamco ID yang memperingati Hari Hijab Sedunia. Di tahun lalu itu aku sempat ikutan juga acara Bangga Berhijab, tapi diadainnya secara offline di Halal Park yang ada di Senayan. Nah, itu tuh dulu ada fun walk, ada juga talk show yang menarik banget. Nah, tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi kita versi online dulu nih, virtual. Semoga aja nanti tahun depan kita bisa langsung ketemu sama teman-teman secara offline ya, biar lebih asik lagi. Betul, aku juga mau info ini kalau misalnya kerudung aku hari ini disponsori oleh marisan.id. Nah, nih pokoknya nanti ini aku mau kasih tahu juga ke kalian, selain nanti aku bakal ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida dan juga ada makeup class, itu aku mau kasih tahu kalau misalnya bakal ada hamper cantik dari Wardah dan juga ada hampers cantik dari marisan.id. Nah, kalau mau tahu cara dapetinnya gimana, boleh banget nih tonton terus acaranya sampai selesai karena nanti bakal aku kasih tahu di akhir acara. Oke. Nah, terus pasti kalian udah gak sabar banget nih mau dengerin aku ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida. Tapi sebelum masuk ke acaranya, aku mau kasih tahu nih ke kalian. Di Bangga Berhijab kali ini, kenapa sih temanya Be Proud to Be Yourself? Karena meskipun kita lagi ada di situasi pandemi yang pastinya berat ya bagi semua orang karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita baru pertama kali ngerasain situasi seperti ini. Cuma kita tetap harus bangga, tetap harus menjadi diri kita sendiri, tetap harus produktif. Seperti banyak teman-teman kita yang baru aja punya hobi baru, terus habis itu ada produktivitasnya bertambah. Kayak misalnya banyak juga bisnis-bisnis yang tadinya offline sekarang beralih ke online. Jadi kita tetap harus berkembang, tetap bangga sama diri kita sendiri. Dan pastinya juga banyak yang ngeluarin ide-ide kreatif yang menarik. Nah, sekarang tuh kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja ya, karena kan kalau ngomongin hobi, bisnis dan juga hijab, ya kita pasti ngobrolnya sama Teh Gaida Suraya nih sebagai fashion designer hijab asal Bandung yang emang udah lama banget nih, udah ada di dunia fashion designer hijab. Oke, kita langsung panggil aja nih Teh Gaidanya. Halo Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, aku senang banget nih hari ini ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida. Alhamdulillah. Senang juga bisa hadir di sini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya. Iya, amin. Teh, makasih banget pokoknya udah nyempetin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Gimana Teh kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah seneng sih hari ini karena sebetulnya mager karena di sini di Bandung tuh lagi hujan terus dari pagi gitu ya. Jadi sama anak-anak tuh enaknya selimutan, tapi kan ingat oh iya ada live nih, ada Zoom. Jadi tetap harus make upan, terus harus Ya. mandi. Tapi sebetulnya itu kan mood booster banget ya, biar Iya. kita nggak rebahan terus gitu loh. Tapi emang iya sih di Jakarta juga kebetulan cuacanya nih lagi kayak lagi di Bandung gitu Teh. Walaupun hujan-hujan dikit, tapi tetap bikin sejuk-sejuk kayak berasa lagi di Bandung. Padahal lagi di Jakarta. Kan biasanya Jakarta panas ya. Iya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Gaida ini sebelum aku nanya-nanya, boleh dong disapa dulu Dreamity yang lagi nonton dan juga ada teman-teman muslimah. Iya, assalamualaikum teman-teman. Dreamity ya, senang banget Iya. jadi bisa hadir di sini. Em, ya, makasih juga buat Wardah yang udah memfasilitasi ya. Alhamdulillah.
Pokoknya mudah-mudahan sharing-sharingnya nanti bermanfaat. Terus kalau mau ada yang mau diobrolin, hayu banget gitu. Dan Gida juga di sini bukan berarti judulnya kan narasumber mungkin ya, tapi kan Ya. tetap aja sebenarnya Gida juga bisa belajar dari Teteh, dari teman-teman, dari Teh Renata. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini sambil ngobrol-ngobrol gitu. Mudah-mudahan manfaat dan ada yang bisa diambil lah gitu. Bener-bener bener. Teh, ini aku mau masuk nih kalau ngobrol-ngobrol soal hijab. Ini kan kayak yang aku tahu Teh Gaida ini udah pakai hijab udah sejak lama dari yang tadinya dikenalkan mungkin hijab dari orang tua Kak Teh Gaida, terus sekarang juga Teh Gaida sebagai orang tua mengenalkan hijab ke anak. Kalau cara Teh Gaida tuh waktu itu orang tua Teh Gaida mengenalkan hijab ke Teh Gaida gimana sih? Ya, alhamdulillah sebetulnya Gida bersyukur juga ya karena dikenalkan dari kecil sekali. Karena memang Gida tinggal di lingkungan pesantren di Bandung di Darut Tauhid ya. Jadi memang lingkungan Gida alhamdulillah sudah banyak yang menggunakan hijab. Walaupun waktu itu Gida masih kecil, masih judulnya disuruh ya. Dah Ya, kata mamah teh. Aduh maaf agak bahasa Sunda ya, maklum. apa kok Dah Teh? kata mamah teh, iya ada perempuan mah harus nutup aurat, lihat aja itu santri-santri gitu kan. Tapi kan yang namanya anak kecil belum istiqomah lah ya. Terus kan masih karena disuruh dulu sempet sih ada perasaan, ih disuruh orang tua jadi kadang diem-diem teh dikucir gitu rambutnya pengen gitu ya kayak Ya. pakai baju yang lucu-lucu tapi yang pendek gitu. Tapi akhirnya waktu itu mulai sadar tuh kelas 6 SD nggak dibuka-buka lagi tuh karena dibiasain dari kecil jadi pas dibuka ih Malah malu jadi nggak gini ada gitu. yang hilang gitu ya Teh? Iya, ternyata kayak yang ada yang kurang ya udah akhirnya pakai terus pas haid ya kan memang sudah wajib ya alhamdulillah sih. Cuman yang namanya berhijab tuh kan bentuk ketaatan ya, tapi yang namanya anak kecil kan baru disuruh dulu belum ke esensinya lah gitu ya. Bener. Dan pergaulan tuh ngaruh banget. Waktu itu Gida sekolah di sekolah negeri. Jadi dari kecil dari TK sampai kuliah Gida memang sekolah di sekolah umum gitu, sekolah negeri. Yang mana Gida tuh ketemu banyak banget orang dari berbagai agama, terus backgroundnya juga macam-macam gitu kan. Terus dan waktu itu masih jarang yang pakai hijab di SMP itu masih jarang. Gida angkatan jadul lah pokoknya. Tapi anggap aja kita seumuran ya. Boleh lah ya. Kita kayak kayak teman aja Teh. Ya asik. Ya jadi waktu itu masih jarang yang pakai hijab. Jadi kadang-kadang, ih pengen dong nyobain kayak temen-temen gitu kan, gaya gitu ya. Tapi balik lagi pas mau buka, malu gitu kayak ada yang kurang ya. Alhamdulillah makin kesini makin nimba ilmunya. Kenapa sih kita harus berhijab? Apakah karena disuruh orang tua aja? Itu kan kalau kita bukan karena diri sendiri dan bukan karena Allah itu akan susah untuk istiqomah gitu kan. Karena godaan tuh pasti ada gitu. Ya alhamdulillah sih sampai detik ini. Ya mudah-mudahan sampai akhir hayat ya istiqomah. Doain ya Teh. Iya, iya, amin, amin. Berarti Teh Gaida ini udah mulai pakai hijab sejak 6 SD ya, Teh? Yang udah bener-bener, oke, pakai hijab terus nih sampai nanti gitu, berarti dari 6 SD ya? Iya karena waktu kelas 4 SD gitu suka masih berenang gitu kan. Dibuka hijabnya gitu. Kalau sekarang malah senengnya ngelihat anak-anak kecil tuh udah banyak yang istiqomah. Yang dari SD kelas 1 gitu ya. Itu Masya Allah banget sih keren. Dulu mah ya Gaida biasalah masih pengen coba-coba. Iya, iya, iya. Kayaknya emang semua orang kayak gitu deh. Tapi kalau sekarang aku juga bener sih yang kayak Teh Gaida bilang. Aku juga lihat waktu itu kayak sempat jemput ade di sekolah. Masih SD waktu itu ade aku. Terus pas lihat ke sana, wah sekarang anak-anak SD aja udah banyak loh yang pakai hijab. Walaupun sekolahnya sebenarnya sekolah umum juga, Teh. Mm-mm. Iya, seneng banget itu. Jadi makin biasa ya sekarang yang berhijab tuh udah di mana-mana banget gitu. Nggak menghalangi kita untuk beraktivitas dimanapun, kapanpun gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih seneng sekarang. Alhamdulillah ya, Teh. Nah, Mm-mm. Teh, kalau misalnya yang momen seperti apa sih Teh yang memantapkan Teh Gaida untuk oke aku mau pakai hijab nih, aku harus istiqomah pakai hijabnya. Itu momen seperti apa Teh? Kalau waktu kelas 6 SD itu karena ngerasa udah badan kan udah makin gede tuh. Terus pas mau dibuka memang malu banget dan
ya namanya nama orang tua kan selalu nempel ya gitu kan. Jadi kalau Gida buka kerudung teh emang disebutin, loh kok anak Agim gitu misalnya gitu kan. Terus ya jadi itu dulu sih ngerasanya sempet aduh agak beban ya. Padahal kan namanya anak muda pengen nyoba-nyoba tapi sisi lain oh ternyata alhamdulillah ini bentuk penjagaan Allah gitu kan biar Gida tuh ada reminder terus gitu. Nah terus udah gitu alhamdulillah waktu itu juga dapat ilmu gitu ya pengen gak sih ayahnya masuk surga gitu kan sedangkan anak itu kalau nggak nutup aurat nanti yang mempertanggungjawabkan tuh orang tuanya terutama imamnya gitu kan dan ya kita kan sayang banget sama bapak gitu ya nggak mau atau ngebayangin bapak disiksa karena kita gitu jadi akhirnya ya udahlah pakai kerudung aja gitu walaupun bajunya ya masih kadang-kadang ya anak-anak namanya juga lah gitu. Namanya proses ya Teh, sampai Berproses sampai sekarang juga berproses kok kita semua kan justru kalau kita hijrahnya langsung jebret gitu ya langsung berubah banget itu keren banget tapi memang akan lebih susah untuk istiqomahnya karena itu kita tuh namanya manusia biasa butuh proses dan nikmati aja prosesnya sambil berprogres gitu kan. pelan-pelan sampai akhirnya jadi Teh Gaida yang sekarang dan pastinya nanti akan terus berproses ya Teh. Iya, kita kan hidup emang menikmati proses dan terus memperbaiki diri kan. Benar. Teh Gaida, tapi ada nggak sih Teh tantangan terbesar selama Teh Gaida menggunakan hijab? Alhamdulillah sih sebetulnya tantangan yang sampai disuruh buka hijab gitu nggak pernah ya karena memang Gida tinggal di lingkungan yang pesantren dan itu sangat Gida syukuri banget. Tapi paling tantangan mah kalau kan Gida senang banget safar alias traveling biasanya tiap sebulan atau 2 bulan sekali memang keluar negeri atau enggak keluar kota. Nah, challenge yang Gida rasain banget tuh kalau keluar negeri sih. Karena selalu diliatin kan, apalagi terutama ke negara-negara yang bukan mayoritas muslim, kayak kemarin ke Eropa gitu kan, ke Wina, ke Jerman gitu, terus ke Swiss, itu emang kita diliatin. Terus Gida kan bawa anak tuh yang umur 2 tahun sama umur 6 tahun dan Gida pakein hijab memang mereka. Terus pakai baju juga baju muslim kan kita jalan-jalan backpackeran terus pakai baju muslim jadi bener-bener pas kita jalan tuh diliatin gitu. Dan memang sempat ada kerasa rasisnya sih. Maksudnya hanya segelintir orang, tapi memang ngeliatin dan kayak, oh siapa sih gitu. Diliatinnya tuh bener-bener nggak enak gitu. Pernah kayak gitu. Tapi balik lagi kan sebetulnya ini identitas kita. Terus kalau misalnya kita balas dengan keburukan lagi, berarti kan kita akan merepresentasikan identitas kita gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu bilang ke anak-anak, kalau ada yang ngejudesin, kita senyumin aja, terus bilang, hola gitu kan. Kalau di Spanyol waktu itu, bahasa Spanyolnya halo tuh hola kan. Terus akhirnya Neng Ina tuh bilang ke nenek-nenek, hola, hola, orang tuh senyum loh. Dan mereka tuh justru bilang, guava katanya, cantik, pakai kerudung, katanya aneh gitu kan. Oh ternyata ya yang penting tuh kan akhlak kita ya gitu. Ya udah itu challenge sih awalnya agak sedih takut gitu kan terus diliatin dan kayak orang aneh gitu dan emang aneh sih meren bagi mereka mah tapi ya kita sih seneng aja lah pengalaman baru. Iya. Tapi emang iya sih kalau misalnya ke negara kayak misalnya itu kan kayak Spanyol itu kan negaranya minoritas sekali muslimah apalagi yang pakai kerudung kan. Karena di sana kebanyakan emang bukan beragama Islam juga jadi jarang ngelihat orang yang menggunakan hijab. Makanya ketika Teh Gaida sana pasti ngerasa ada yang merasa beda lah sama orang-orang di sana ya Teh. Iya, tapi ya Gida sih senangnya safari itu kan kita suka dapat ilmu ya, dapat apa ya ketemu orang baru, terus orang yang beda karakter sama kita, beda background juga. Jadi ya seneng aja sih. Kalau kita berusaha niat karena Allah, pasti Allah jaga kok gitu. Yang penting kita yakin kan nih Allah bakal jaga kita dimanapun kita berada gitu kan. Benar-benar. Oke. Nah, Teh, tapi kalau misalnya saat pertama kali, mungkin saat Teh Gaida pertama kali ke luar negeri yang mayoritasnya bukan Islam, itu gimana cara Teh Gaida menguatkan diri Teh Gaida sendiri sih? Menguatkan tentang hijab atau tentang muslimah? Oh, waktu itu pertama kali kemana ya? Ke Singapura kayaknya ya. Udah kan yang deket ya, terus tiketnya suka promo. Biasalah model diskon.
Ya, waktu itu ke Singapura memang diliatin ya, tapi ternyata tergantung kita nginep di mana juga. Kalau nginep di yang daerah masjid, ternyata banyak orang Melayu gitu kan. Alhamdulillah. Memang challenge-nya itu ketika kita udah bergaul ya, bergaul terus dengan orang-orang yang memang eh, berbeda dengan kita yang misalnya sedikit yang berhijab. Nah, itu lebih challenge tersendiri buat kita mempertahankan hijab kita. Misalnya yang tadinya kita hijabnya panjang, terus karena teman-teman pendek, jadi aduh takut dibilang so alim misalnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, apa sih niat kita berhijab sebetulnya? Niatnya ya supaya taat, kan ini bentuk perintah dari Allah, terus juga penjagaan kita, terus kita kan muslimah harus bangga tuh sebagai muslimah gitu ya. Alhamdulillah bersyukur kita dilahirkan sebagai muslimah yang mana benar-benar banyak ya jadi madrasah bagi anak-anaknya, terus juga muslimah itu kan kalau misalnya katanya suatu negara akan runtuh kalau misalnya perempuannya kurang beradab gitulah teh. Jadi membentuk peradaban banget kan perempuan tuh apalagi muslimah yang mana mudah-mudahan ilmunya tuh bukan ilmu dunia aja tapi ilmu akhirat juga gitu kan. Jadi ya balik lagi ke niat terus cari ilmu terus, ngecas terus dan memang kita harus ada lingkungan yang saling ngingetin gitu. Karena kalau kita nggak ada lingkungan itu kita agak susah untuk istiqomah gitu teh. Kalau keluar negeri sih ya suka ketemu aja teh kalau misalnya kita niatin ya Allah pengen ketemu saudara muslim dong atau enggak siapa lah ketemu orang Indonesia itu teh kalau di luar negeri suka jadi kayak saudara yang udah kenal lama Bener-bener. padahal kan baru ketemu gitu ya bahkan sama orang luar negeri yang bukan orang Indonesia misalnya orang Arab orang Amerika Muslim itu suka jadi nyambung gitu makanya seneng banget sih kalau safar. Iya, iya, iya. Tapi bener sih, Teh. Aku juga waktu itu pernah ke Singapura juga. Terus lagi liburan kan sama mama. Tapi aku ikutan apa sih main di tempat permainan gitu. Tapi mama aku nggak ikut. Depannya orang Indonesia terus langsung ngajakin ngobrol. Terus kayak ya jadi kayak sahabat lama gitu, keluarga lama. Mm-mm. Padahal ketemunya di luar Mm-mm. negeri baru pertama kali. Iya, alhamdulillah itulah senengnya ya. Mudah-mudahan sih kita di Indonesia juga bisa gitu ya, jangan pada julid dan nyinyir. Apa sih? Tapi Teh Gaida kalau ngomongin jalan-jalan nih ke luar negeri, udah kangen belum sih Teh? Kan sekarang udah di pandemi ini jadi susah kalau mau jalan-jalan. Iya, alhamdulillah kemarin Gida baru dari Turki. Bulan Desember kemarin Gida ke Turki. Memang itu challenge banget ya, deg-degan banget. Deg-degan banget sih, berkali lipat ya. Sebelum ke Turki itu Gida umroh bulan Februari, jadi 8 bulan kemudian baru ke bandara lagi. Dan emang kangen banget kan gitu. Itu juga, aduh beneran nih berangkat musim pandemi gini ya. Deg-degan banget sih, beneran sih. Cuman ya udahlah diniatkan waktu itu ke Turki. Kenapa? Karena itu negara Muslim. Jadi kalau kita ke sana juga kita nge-support ke teman-teman kita yang saudara-saudara kita sama Muslim kan. Terus udah gitu pas ke sana Giri juga niatnya belajar sejarah. Di sana kan keren banget sejarahnya tuh benar-benar Masya Allah banget ya. Tentang Muhammad Al-Fatih, terus Utsmaniyah, pokoknya itu keren banget. Nah niat ya Allah Gida mau belajar di sana dan juga mau silaturahim. Jadi ada beberapa teman memang di sana gitu. Ya udah, Bismillah istihoroh. Ternyata Allah takdirkan berangkat dan memang seneng sih karena sepi banget. Jadi serasa dunia milik kita. Iya, 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 karena lagi Emang pandemi. challenge-nya deg-degan sih. Heeh. Deg-degan banget. Cuman ya yang penting kita kan ikhtiar udah maksimal. Tes, terus jaga prokes, jaga kesehatan, bawa rempah-rempah, segala jahe segala dibawa. Ampun ya, Karena Kak. di sana mahal. Heeh, heeh. Ya alhamdulillah sih dan rencananya ini bulan depan ke Turki lagi. Doain ya Teh. Semoga lancar-lancar nanti pas ke Turki laginya ya Teh. Amin, insya Allah. Ini mah kalau ke Turki yang ini dapat beasiswa, alhamdulillah belajar untuk belajar desain interior. Jadi alhamdulillah gitu. Keren, Niatnya keren. belajar aja sih Teh. Kalau kayak gitu mah insya Allah ada jalannya, Gara. Bener-bener. Iya. Wah, keren banget Teh Gaida. Teh Gaida itu berapa lama Teh belajarnya di sana? Sebentar sih karena short course ya. Karena Gida kan udah ada 4 anak, jadi ya reriweh lah gitu. Iya, iya. Sebulan rencananya di Turkinya. Gitu. Oke. Nah Teh, kalau misalnya ngomongin tentang anak nih Teh, Teh Gaida nih anaknya kan katanya ada 4 ya. Yang cewek ada berapa sih Teh yang perempuan?
Alhamdulillah, jadi yang pertama tuh perempuan 10 tahun, kedua ketiga laki-laki 7 tahun, keempat perempuan 4, jadi dua-dua gitu. Oke, dua-dua. Yang Nah, kembar yang kedua ketiga. oke. Yang dua perempuan ini udah diajarin sama Teh Gaida ini ya berarti pakai hijab kayak tadi pas jalan-jalan ke Spanyol pakai hijab sama Teh Gaida. Iya, alhamdulillah. Tapi gini nggak maksa ya ke anak karena kan kita kalau dipaksa suka nggak nyaman ya gitu. Jadi memang dibiasakan aja. Kalau anak yang keempat malah dari bayi gitu pakein karena sekalian nutupin biar nggak masuk angin kan. Ah, Daripada iya pakai benar. topi ya udah we pakai kerudung gitu. Alhamdulillah sih dari bayi memang dibiasain. Tapi pas usia 4 tahun ini yang anak keempat pengen dibuka katanya teh Oh, pengen kayak princess aja gitu tapi ya pelan-pelan aja lah nggak apa-apa dah belum wajib kan gitu jadi ya sebetulnya anak tuh tergantung input sih tapi ya nggak apa-apa itu juga proses dia belajar kan yang penting kita tetap apa ya nge-support walaupun dia misalnya belum pakai kerudung ya kan kita tetap ada buat dia ya gitu jangan sampai anak jadi takut untuk berhijab karena dimarahin gitu misalnya. iya iya. Berarti Teh Gaida udah ngenalin hijab sama anak-anak Teh Gaida dari kecil ya Teh? Iya dari bayi. Cuma ketika nanti kayak si kakaknya pas umur 4 tahun udah pengen nggak mau berhijab dulu, nggak apa-apa ya Teh. Berarti nggak memaksakan ke anak juga ya Teh? Enggak sih, karena Gida juga tipe yang nggak mau kalau dipaksakan gitu. Bener-bener. Ya, tapi memang ya pelan-pelan kita ajak diskusi. Dan anak zaman sekarang tuh beda teh. Kalau dulu kan kita disuruh masih langsung nurut ya. Kalau anak zaman sekarang, kenapa Bun? Apa untungnya buat kita gitu? Udah nanya-nanya kayak gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua memang harus banget nimba ilmu sih, upgrade ilmu. Bener-bener. Keponya tinggi ya Teh? Banget kritis teh zaman sekarang karena kan informasi masuk ya lewat mana aja, terutama lewat gadget ya. Jadi ya itulah kita sebagai orang tua teh kadang harus jadi orang tua, terus kadang jadi sahabat tuh. Ada yang nangis kan? Nah ini yang mana nih yang nangis nih Teh? Aduh, jangan dijauhin. Aduh. Iya, bentar bunda lagi live. Nah Teh, Uh-uh. nah, Teh, kalau misalnya ngomongin soal pas kenalin hijab ke anak, Kenapa? Bentar ya ini nangis bentar banget. Maaf ya. iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dream dari Miti dan teman-teman muslimah yang lagi ada di rumah. Tapi karena anaknya Teh Gaida lagi ada yang nangis, jadi Teh Gaida lagi permisi sebentar mau ketemu sama anak-anaknya dulu biar nggak nangis. Nah, hari itu aku udah ngobrol sama Teh Gaida, ngobrolin soal hijab. Jadi Teh Gaida ini sempat merasa ada tantangan tersendiri lagi ke luar negeri. Ketika ke luar negeri itu mayoritas kayak Teh Gaida sempat cerita katanya pas dia ke Spanyol itu kan anak-anaknya pakai kerudung terus sempat diliatin sama orang-orang sana dijudesin cuma karena Teh Gaidanya ngajarin kebaikan senyum kalau misalnya Ya sok boleh. Maaf masuk. oke ini udah Teh Gaidanya lagi nih Rame kalau di sini mah. nggak apa-apa ya ampun rame banget nih Nih, halo semuanya ini siapa aja Teh kayak namanya Teh ini namanya siapa? Ini ada lipstick ya di pipi ya. pun Lagi ada kreatif. di pipi gemes sekali Wardah ya ini mohon maaf. iya nah, ini siapa aja nih Teh namanya Teh Ngos-ngosan. Ini Ina, Gazlina, ini Gaziran. Ini Gazirin. Nih. halo semuanya Lagi nggak ada. Iya, halo kakak. Yuk, sok boleh main sok. Oke, ini duduk dulu sama mamanya ya. Bun. Oke, ini mau lanjut nanya-nanya lagi apa gimana Teh? Iya, boleh. Oke, sambil dipangku aja ya berarti ya. Nggak apa-apa kok. Biasalah kalau kerja di rumah kan kayak gini konsekuensinya. Bener. Oke. Nah Teh, kalau misalnya ngobrolin soal momen Teh Gaida pakai hijab, sempat ada kisah-kisah menarik nggak sih Teh? Selama Teh Gaida berpenampilan menggunakan kerudung? Menariknya apa ya? Yang jelas ya Gida ngerasa kalau kita berusaha melakukan sesuatu karena Allah dan karena ketaatan itu tuh benar-benar dibukain jalan semuanya gitu teh. Awalnya mungkin
bagi teman-teman yang baru hijrah, misalnya baru pakai kerudung, terus takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya, benar-benar kerasa nanti teh ada jalan lain yang mungkin akan berbeda dari sebelumnya, tapi kerasanya lebih tenang, lebih berkah, terus lebih apa ya, nggak menggebu-gebu, tapi lebih kerasanya lebih enak gitu. Kalau cerita yang Gida alami ya apa ya? Alhamdulillahnya Gida memang tinggal di lingkungan pesantren ya. Paling yang Gida berkesan itu adalah ketemu teman-teman di Hijabers Community waktu awal-awal Hijabers itu. Jadi itu berawal dari kita para blogger yang hijab gitu kan, terus ketemu kumpul dan ternyata teman-teman itu desainer asli gitu kan, kayak Dian, Ria Miranda, Jena Hara gitu kan. Dan alhamdulillah gitu tuh kayak ketemu saudara baru, teman baru gitu. Ya alhamdulillah Gida seneng sih di situ. Kita juga kan belajar jualan, belajar bikin baju dan ternyata mereka tuh alhamdulillah nggak pada pelit ilmu, jadi mereka mau sharing gitu sama kita gimana untuk ngedesain bagus, terus gimana cara penjualannya, dan itu bagi Gida hal yang apa ya, alhamdulillah banget gitu. Kita nggak ada modal sekolah bisnis, nggak ada modal sekolah desain, tapi alhamdulillah kita ternyata bisa belajar dari teman-teman kita yang mereka mau sharing ilmu secara ya maksudnya seneng aja gitu, saling sharing gitu, dan ada wadahnya. Di situ kan Gida juga ketemu teman-teman yang backgroundnya beda-beda, ada yang dokter, ada yang guru, kita bisa saling sharing dan saling nguatin. Terus dulu kan Gida tinggal di lingkungan pesantren, nggak ngerti lah fashion show teh apa gitu kan, ngerti gitulah. Tapi alhamdulillah di situ teh jadi dapat channel gitu, silaturahim, terus membuka pintu rezeki, membuka pintu ilmu yang lain juga. Jadi seneng banget alhamdulillah, walaupun sekarang udah bukan hijabers lagi ya, karena udah regenerasi gitu kan. Ya alhamdulillah. Iya. Jadi karena Kak Teh Gaida waktu itu ikutan, itu jadinya akhirnya kebuka lah jalannya ya Teh. Jadi Iya alhamdulillah banget itu, dan itu semuanya nggak ada yang nyangka. Jadi kan waktu hijabers itu lagi booming banget tuh pakai kerudung tuh kan, hijab tuh ya. Jadi awalnya yang tadinya jarang gitu ngelihat anak muda yang pakai hijab, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Tapi alhamdulillah pas booming langsung ngelihat di mall, di perkantoran gitu, di tempat umum itu banyak dan memang jadi tren. Tapi menurut Gida ini tren yang alhamdulillah gitu kan. Tinggal ditambahin aja ilmunya, diluruskan niatnya gitu. Jadi ya bersyukur sih, alhamdulillah itu salah satu hal yang Gida syukuri gitu. Bener. Oke. Teh Gaida ini kalau ngomongin ilmu yang Teh Gaida dapetin saat ikutan komunitas dulu, ini kan Teh Gaida udah menggunakan hijab dari kelas 6 SD ya Teh, udah lama banget nih. Sampai akhirnya Teh Gaida ngebuka Gides by Gaida. Itu boleh ceritain dong Teh awalnya nih, ketika Teh Gaida membuka Gides by Gaida itu. Ya, jadi awalnya itu hobi aja sih Teh. Jadi Gida tuh kan kuliah di fisika Teh, nggak nyambung kan? Kalau bahasa Sundanya mah tuh nyambung, gitu ya. Kuliah di fisika waktu itu eksak banget, tapi memang dari kecil tuh suka seneng membayang-bayangkan sesuatu. Jadi seneng ngedesain lah, tapi ya seala kadarnya. Nah, pas kuliah nikah usia 20, terus suami teh ngelihat gelagat-gelagat, kenapa pulang dari ujian teh selalu menghasilkan gambar, karena Gida tuh nggak bisa mikir Teh. Jadi kalau lagi nggak bisa mikir, nggak bisa jawab, ya udahlah ke gambar aja gitu ya. Ya alhamdulillah, terus nah banyak gambar gitu ya, akhirnya gambar itu direalisasikan ke penjahit langganan tetangga itu juga alhamdulillah untuk dipakai sehari-hari, karena waktu itu kan kalau kita mau nyari baju berhijab sama kerudung rok kayak gitu banyaknya yang buat ibu-ibu yang payet gitu kan. Sedangkan untuk anak kuliah teh jarang yang lucu, yang stylish gitu kan. Akhirnya bikin. Terus alhamdulillah teman-teman di kampus teh pada seneng. Terus dulu mah musimnya blogspot ya. Kalau zaman sekarang kan udah jarang ya, biasanya pada vlog gitu kan. Nah, di blog itu Gida taruh daily style judulnya. Kalau sekarang OOTD kan. Nah, zaman dulu mah daily style, terus ditulis dari mana aja. Suka ada yang ini direct message, ini belinya di mana. Akhirnya Gida jadi personal shopper gitu, ngambil untung 10.000, 20.000. Udah seneng itu juga ngambil segitu Teh ya.
Akhirnya dari situ karena baru nikah kan ada tabungan lah sedikit 500.000 itu dimodalin buat jualan. Jadi kita benar-benar mulai dari nol teh, mulai Bismillah dan modal nekat, udah mulai belanja sendiri, ngedesain sendiri sampai si logonya aja Gida tuh bikin sendiri pakai tangan gitu ya, ngedesainnya tuh pakai kecosan jarum tangan gitu ya. Tapi ya itu proses ya, alhamdulillah seneng sih. Benar-benar dari nol banget soalnya ngebangunnya. Bener. Akhirnya modalnya digulirin ya. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan lah gitu. Baru 10 tahun berarti. Ya, berarti udah 10 tahun udah cukup lama juga teh berarti ya? Ya masih belajar lah. Belajar bener-bener. Oke, Saya. BTW sebelum aku lanjut-lanjut nanyanya nih sama Teh Gaida, mau minta ini dong, sapa dulu nih sahabat Dream yang lagi ada di Instagramnya Dreamco ID, ada 510 orang nih Teh yang lagi nonton saat ini. Oh, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Walaupun weekend, jangan mager-mager. Insya Allah bisa tetap produktif kok kita walaupun weekend, tapi tetap santai dan menikmati. Sampai bertemu ya di Instagram Gida juga. Iya. Nah, Teh, BTW aku juga mau infoin juga nih ke Dreamity dan juga teman-teman muslimah yang lagi pada nonton. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti akan ada 3 penanya terbaik yang mendapatkan hampers dari Wardah. Jadi lumayan banget kan, nanya-nanya lumayan dapat juga hadiah. Oke, nah Teh, kalau misalnya ngomongin, balik lagi nih ngomongin Bayi Gaida. Yang dijual nih sekarang apa aja sih Teh? Kalau kan memang pandemi ini sangat berdampak ya Teh ke semua usaha ya, termasuk baju ya, alhamdulillah. Tapi ya yang disyukuri sekarang ya alhamdulillah kita masih bisa makan. Terus udah gitu, alhamdulillah karyawan masih bisa digaji gitu ya. Kalau kitanya mah ya udahlah, yang penting bertahan juga udah alhamdulillah gitu. Nah, jadi memang kalau dulu Gida masih jual yang baju pesta, terus udah gitu baju nikah juga, terus baju-baju yang mungkin lebih signature. Nah, kalau sekarang memang juga gitu. Udah ya. Ya, jadi kayak misalnya yang daily, baju-baju yang buat di rumah tapi bisa langsung dipakai pergi juga, terus kerudung-kerudung yang memang bisa dipakai di rumah atau pas pergi juga, terus udah gitu keperluan di rumah kayak tumbler, ya segala dijual aja. Dan satu lagi sih Gida bikin cover Al-Quran, biar apa, biar semangat ibadah aja sih Teh. Jadi kan kalau lucu tuh kita jadi semangat ya, sejadah, cover Quran sama kerudungnya matching gitu, satu pattern. Jadi ya alhamdulillah sih Gida jualan itu aja paling. Berarti lengkap banget ya, Teh? Ya alhamdulillah lah, di ini aja sesuai kebutuhan aja. Dah itu mah kan kebutuhan muslimah ya udah dibikin gitu. Bener. Aku juga sempat lihat di Instagram Teh Gaida ada Gides by Gaida Bride deh kalau nggak salah. Itu baju pengantin berarti ya yang awal-awal dulu. Ada juga sih karena kan adik-adik tuh pada nikah, nah gitu tuh bikinin, ternyata alhamdulillah suka banyak yang pengen dibikinin juga gitu, jadi ya sekalian aja. Kalian aja bener-bener. Karena kan pekerjaan itu tuh sebetulnya sampingan aja Teh Gida, yang utama kan sebagai ibu rumah tangga, jadi ya yang bisa kita lakuin dari rumah lah gitu. Iya. Sambil ngisi-ngisi waktu kosong juga ya Teh. Iya. Bener. Nah Teh, berarti kalau misalnya awal modalnya itu yang tadi 500 Teh Gaida bilang itu Teh? Iya. Wah, hebat banget bisa sampai seperti sekarang ini. Yang butuh proses ya Teh? Iya, pelan-pelan banget sih kalau Gida, karena kan learning by doing ya, jadi kayak mungkin dibanding brand-brand lain yang udah lebih cepat progresnya, aduh keinjek, lebih cepat progresnya, ya alhamdulillah itu keren banget juga. Kalau Gida emang pelan-pelan banget, ya alhamdulillah lah. Gida anggap ini proses belajar aja sih Teh. Gida nggak punya ilmunya, alhamdulillah sama Allah dikasih ilmunya dari hal lain gitu. Gitu aja sih Teh. Oke, nah Teh kalau misalnya untuk kayak model-model yang ada di Gidas, Bayi Gaida, itu biasanya Teh Gaida referensinya dari mana sih Teh? Mulai dari yang kayak warna, motif, gitu-gitu ya dari mana Teh biasanya? Banyak ya sekarang mah inspirasi Teh. Kalau dulu kan harus beli majalah gitu kan, harus beli apalah gitu buku-buku. Kalau sekarang tuh di sosial media banyak banget. Terus di
teman-teman juga, sampai ini Gida baru ngeluarin lagi motif, yaitu terinspirasi dari dapur. Aduh, Karena kan kita di rumah terus ya, jadi ya udah ngegambar seledri. Alhamdulillah kalau pattern itu Gida ngelukis sendiri teh. Jadi memang biar ada signature-nya gitu ya. Jadi memang ngelukis biasanya sambil ngasuh anak-anak, sambil ngegambar, anak-anak ngegambar, Gida juga ngegambar, nanti di-scan terus di layout, di print gitu. Lalu diperbanyak gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sambil berjalan, inspirasi bisa dari mana aja ya saya. bener-bener. Atau bunda ada temen. Coba Ini di lagi ada anaknya Teh Gaida nih. Halo samper. Aku foto Gana masih Kakak beda. Teh. Kenapa teh? Ini si kembar ya? Iya, yang ini. Aduh, iya, aduh ini udah kejut terus. Gaida. Tapi emang gini sih, teh udah biasa riwa. Aduh, punten ya teman-teman. Kalau misalnya tidak terlalu ini tidak terlalu kondusif. Bener-bener gak apa-apa Teh. Nah Teh, kalau misalnya produk yang dulu pertama kali Teh Gaida jual tuh, itu produk apa sih Teh? Dulu tuh Gida kan senang pakai rok teh. Jadi yang jualan rok lucu-lucu tuh jarang. Jadi Gida jual rok dulu buat dipakai ke kampus, taruh di Facebook 7 pieces. Gida inget banget. Pas ditaruh di Facebook kan dulu zamannya belum Instagram ya. Langsung sold out. Gida teh aduh senang, padahal ngambil untung emang 10.000 doang. Itu teh udah seneng banget ya Allah. Sampai dibela-belain nge-admin sendiri ya, pokoknya gitulah gitu. Dari Dan awal waktu itu karena waktu itu tuh emang gak bilang orang tua sih. Bukan gak bilang ya, jadi kayak aduh Gida beda jalur nih sama orang tua gitu ya, takut gak boleh kan, karena kan fashion tuh identiknya dengan glamor, apalah konsumtif gitu kan. Sedangkan orang tua Gida kan pesantren gitu ya, jadi gak akan bilang dulu deh sampai Gida udah bisa ngebuktiin gitu kan. Dan memang nggak mau lah pakai nama orang tua, pengen berusaha sendiri gitu ya. Ya udah Bismillah, alhamdulillahnya disupport sama suami gitu, alhamdulillah. Jadi ya suaminya support aja itu juga udah cukup kan, ridho Allah ada pada ridho suami ya. Jadi ya alhamdulillah lah sampai detik ini masih disupport gitu, masih bertahan walaupun ya pemasukan kadang kan ada naik turun, namanya bisnis memang kayak gitu gitu. Jadi ya dijalanin aja. ya aja bener ya Teh. Itu yang namanya proses ya, naik turun itu. Iya, sampai pernah ada karyawan yang nggak jujur ngambil uang, itu pernah. Terus kalau zaman dulu mah misalnya kita teh baru ngeluarin desain, emang harga kita agak lebih mahal karena kan original. Terus udah gitu kita juga kapasitas produksi masih dikit kan. Terus tiba-tiba udah ada di suatu pusat perbelanjaan dengan harga yang lebih murah. Jadi kita turun penjualan, tapi dulu sih masih baper-baper lah. Kalau sekarang ya udah tinggal cari ide lain gitu kan. Bener-bener. Tinggal Ya rezeki nggak akan kemana. kan ini Ya, Teh Gaida original soalnya ya Teh. Teh Gaida. Ya maksudnya jadi ya udahlah, kita juga kan dapat ide itu bukan kita banget sendiri juga kan, kita pasti terinspirasi dari orang lain juga gitu kan. Jadi kalau kita baper malah ide jadi mandek, sedangkan memang desainer itu kan harus fresh gitu kan, moodnya harus pas baru kita bisa dapat ide gitu. Jadi kalau kita udah kena mentalnya itu agak berat untuk ngeluarin produk yang dengan ide yang bagus gitu ya. Jadi memang itulah diujinya seorang entrepreneur itu kan, mentalnya memang diuji sekali. Tapi balik lagi kan kita punya Allah, ya udahlah gitu, jalanin aja gitu. Pada Allah aja ya Teh. Mm-hmm. Nah Teh, BTW kalau misalnya dulu itu berarti jualnya itu udah dari awal udah di mana Teh? Kan tadi Iya, Facebook waktu itu, Facebook sama teman-teman. Dulu tuh kan zamannya Friendster sama Facebook ya. Kita beda berapa sih umurnya? Nggak tahu, Teteh. Ada nggak? 21 Teh, tapi dulu aku tahu Teh sama Facebook masih SD Teh aku. Aduh, berarti gaul pisan ya. Dulu Gida Facebook itu kuliah. Gida angkatan 88, kelahiran 88. Aku kelahiran 99, berarti kita bedanya 11 tahun Teh. Ya, beda dikit lah. Kayak masih Teh. Ya, alhamdulillah sih. Emang online itu sangat membantu ya. Gida nggak punya toko, offline nggak punya. Akhirnya dari online itu ada dana buat beli cat. Jadi waktu itu ruang tamu dijadiin display karena orang-orang kadang suka pengen lihat. Lama-lama alhamdulillah bisa nyewa ruko. Alhamdulillah. Lama-lama alhamdulillah ada bangunan. Ya gitu aja sih Teh. Ya benar-benar bertahap. Ya, Kenapa? Berarti itu benar-benar butuh proses ya Teh sampai akhirnya
sekarang seperti yang sekarang saat ini? Iya, semuanya berproses. Alhamdulillah sih. Di ayah. Ya. Nah, ini siapa lagi nih? Halo lagi adiknya. Tuh, dipanggil sama tetehnya sih. Tetehnya cantik tuh. Pakai hijab Jangan gitu, ungu. Teh. Adiknya juga cantik sekali. Ina mau pakai hijab nggak kayak teteh? Ayo. Lagi nggak mau coba. Kayak aku. Oke, nah Teh, kalau misalnya ini kan sekarang semakin sukses ya Teh, namanya berkembang Amin. terus Gedas ini. Nah, sampai saat ini udah sukses kayak gini dan terus masih berkembang, gimana sih caranya Teh Gaida untuk memantapkan itu Teh? Biar seperti sekarang ini. Kalau Gaida malah ngerasanya belum sukses ya Teh. Maksudnya ya gimana ya, tergantung. Kalau Gaida sekarang niatnya yang penting Gaidas ini bukan goals Gaida sebenarnya Teh. Ini hanya tools aja. Jadi sarana Gaida untuk menyampaikan value yang ingin Gaida sampaikan gitu. Ada Teh Najwa? Ada. Sok ke bawah sayang. Sok ajak adiknya. Dadah, Ya, jadi ya alhamdulillah gitu. Biasa Teh kayak gini. Ya jadi alhamdulillah apa ya Teh, kalau dibilang sukses ya Gaida juga ngerasa masih berproses lah untuk menuju sukses. Pokoknya niat Gaida mah ya Allah, yang penting Gaida bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau emang bisa jadi jalan rezeki orang lain, alhamdulillah gitu kan, jadi banyak yang dapat berkahnya gitu. Mungkin mudah-mudahan lewat Gaidas ini bisa jadi jalan rezeki, kayak misalnya ada karyawan ternyata udah bisa beli rumah, beli motor buat terus ngasih makan anak-anaknya gitu kan, itu kan kayak kebahagiaan tersendiri ya Teh. Ternyata kita Teh alhamdulillah bisa jadi jalan rezeki orang gitu ya, alhamdulillah gitu. Itu Gida senengnya di situ sih Teh. Jadi ya cita-citanya sih semakin banyak yang dapat manfaat itu baru Gida mungkin bisa lebih sukses kalau kayak gitu. Tapi kan sekarang Gida masih pelan-pelan lah gitu. Sekarang juga Gida ada amanah ini equestrian Teh. Jadi emang Gida tinggal di dekat kandang kuda. Ya, oke. Oke, ini siapa nih yang tadi? Yang kecil. Ya alhamdulillah Teh. Jadi amanahnya sekarang memang pesantren juga, tempat kuda juga, terus udah gitu brand sendiri. Ya udahlah dijalanin aja sih. Pelan-pelan ya Teh, biar benar-benar. Benar-benar. Nah, tapi ada nggak sih Teh cerita suka duka selama membangun bisnis hijab? Ada pastilah ya. Kalau suka duka mah namanya juga kan berdagang itu sunnah ya Teh. Tapi memang ketika kita menjalankan sesuatu yang baik, pasti ada ujiannya gitu kan, termasuk berdagang gitu. Jadi ujian tuh buat apa sih? Biar kita tuh ngelurusin niat lagi. Berdagang tuh kita hanya semata-mata mau hartakah, mau omset yang tinggi kah, atau mau popularitas gitu ya. Kalau misalnya hanya itu mungkin bisa dapat dengan ikhtiar kita. Tapi kalau hanya itu kan sayang kalau nggak menjadi amal soleh gitu. Itu kata orang tua sih. Bapak tuh selalu ngingetin, Gaida jangan diperbudak sama bisnis ya. Bangun tidur mikirnya bisnis. Sedangkan memang kalau namanya pengusaha, hampir kerja tuh 24 jam memang sebelum tidur kepikiran. Bangun tidur kepikiran gitu ya. Beda sama karyawan gitu yang misalnya sudah ya udah ada jam kerjanya gitu. Nah, disitulah challenge kita kan mengatur hati dan juga waktu. Memang kuncinya adalah manajemen waktu sih. Makanya memantapkannya gimana ya, kita belajar terus-menerus tiap hari mengevaluasi, oh ini apa yang saya lakukan udah lurus belum niatnya. Terus udah gitu orang-orang udah sejahtera belum, orang-orang karyawan kita. Terus udah gitu kita dapat manfaat apa ya dari sini gitu. Apakah kita mengupgrade diri apa enggak gitu. Jadi ya itu sih bagian dari memantapkan itu, ya balik lagi ke Allah sih, minta tolong sama Allah, terus ikhtiar semaksimal mungkin, ya udah gitu. Nah Teh, ini ada pertanyaan dari Instagram nih Teh. Tadi kan aku juga udah bilang sama sahabat Dream kalau ada yang mau nanya-nanya boleh tulis di kolom komentar. Nah ini aku mau bacain pertanyaan dari Sylvia Angelina. Teh, tips untuk usaha saat sedang turun tetapi tetap bisa bertahan. Usaha tersebut itu bagaimana? Karena usaha kan naik turun. Nah gimana tuh Teh? Kalau misalnya lagi di posisi lagi turun Teh, cara Teh Gaida tetap memperkuat gitu. Yang pertama kalau kita dapat kabar turun misalnya ya, itu yang pertama ya harus kembaliin lagi ke Allah.
Dan juga yang karena yang menggerakkan orang membeli produk kita itu kan bukan itu adalah Allah gitu kan. Jadi bukan karena usaha kita kok sebetulnya, yaitu memang Allah yang menggerakkan gitu. Jadi kita evaluasi diri. Kalau Gida yang pertama Gida lakukan ya evaluasi diri, banyak istighfar, terus banyak apa ya kira-kira kekurangan saya gitu, apa yang saya harus perbaiki gitu. Nah, dari evaluasi diri itu minta sama Allah ditunjukkan. Nah, kalau misalnya udah terus baru dari sisi ikhtiarnya tanya ke ahli. Makanya dalam suatu usaha tuh kita butuh guru alias mentor. Terus kita juga butuh lingkungan alias networking. Itu penting banget. Makanya katanya kan silaturahim itu memperpanjang usia dan memperluas rezeki ya. Karena memang dengan networking itu kadang kita nggak tahu ya rezeki kita tuh ternyata lewat orang yang kita nggak sengaja ketemu itu juga bisa gitu kan. Jadi makanya perlu. Dan lingkungan itu kenapa ketika kita lagi nggak semangat, lagi down, itu ada yang nyemangatin. Entah itu secara langsung atau misalnya dia lagi sharing, terus kita jadi oh iya ya dia aja bisa, kenapa saya harus nggak bisa gitu kan. Ya itu makanya setelah kita evaluasi, kita juga nanya ke ahli, udah gitu kita kumpul dengan teman-teman yang sesuai gitu ya, sefrekuensi, terus udah gitu kalau misalnya memang tidak bisa dipertahankan sama sekali, ya berarti nggak apa-apa, itu memang takdirnya seperti itu, kita pasti ada jalan rezeki yang lain kok gitu. Benar-benar rezeki ya dari Allah kan dari mana-mana ya Udah Teh. diatur. Emang kita kan semua udah ada jatah masing-masing tuh, tinggal gimana kita ngejemputnya gitu kan. Benar-benar. Oke, nah Teh, kalau misalnya kisah menarik Teh selama Teh Gaida bikin bisnis hijab, pernah ada gitu nggak sih Teh? Yang nggak bisa Gaida lupain? Dari bisnis, maksudnya perjalanan beda. Ya, perjalanan bisnis Teh Gaida. Yang paling menarik apa ya? Banyak sih, tapi yang Gida seneng banget tuh, kan awalnya Gida tuh takut gitu ya, ini tuh beda dunia gitu sama orang tua kan. Jadi kesannya tuh yang gimana lah, fashion show, glamor gitu ya. Dulu juga Bapak pernah ngingetin sih kayak, nah naonan Gaida teh pakai bahasa Sunda gitu ya. Apa Gaida teh kayak gitu, riwe kata Bapak teh. Walaupun judulnya hijab, tapi kalau niat kita bukan karena Allah dan juga kita nggak menjaga rambu-rambu syariat gitu misalnya, itu kan khawatir nggak jadi amal soleh kata Bapak gitu. Itu ujiannya sama loh. Walaupun judulnya bisnis hijab, tapi kalau kita udah nggak jujur, terus sikut-sikutan gitu ya, misalnya sama pengusaha gitu ya, ngerasa iri dengki dan sebagainya gitu, itu kan sayang gitu dan memang bikin lelah banget, itu lelah hati, lelah fisik ya gitu. Ya udah akhirnya ya itu alhamdulillah diingetin terus memang sama orang tua, jadi bahan evaluasi lah sama Gaida. Nah akhirnya Gaida teh istihoro terus, ya Allah ini bener nggak ya dilanjutin gitu ya, saya capek juga gitu ya. Akhirnya alhamdulillah Allah ngebuka jalan, karena waktu itu Gaida niatnya ya Allah ini mudah-mudahan bisa jadi jalan saya untuk menyampaikan yang baik gitu ya lewat karya. Memang nggak langsung nyampeinnya, tapi lewat karya yang kita keluarkan, orang-orang pada suka, mudah-mudahan pesannya tuh sampai. Nah akhirnya waktu itu alhamdulillah ke New Zealand. Nah sama bapak mah ceramah, Gaida mah bawa stok baju jualan teh. Jadi kalau keluar negeri teh Gaida jualan teh itu teh, alhamdulillah gitu. Jadi orang tua ceramah, anaknya jualan. Memanfaatkan jamaah enggak deh, ya silaturahim juga lah ya gitu, sama cari pengalaman. Alhamdulillah jualan terus udah gitu. Waktu itu ada fundraising buat membangun masjid di New Zealand karena minim sekali kan masjidnya. Alhamdulillah akhirnya waktu itu Gida diajak untuk lelang baju, terus dilelang dan alhamdulillah laku sekian puluh juta, walaupun si baju itu teh hanya 700.000 Gida jualnya, tapi jadi orang yang lelang itu nanti dapat ngasih uangnya tapi dapat bajunya gitu loh teh. Dari situ teh Gida teh tertegun gitu, oh ya Allah ternyata kalau kita niatnya untuk kebaikan, walaupun hanya sekedar baju ya kelihatannya, tapi ternyata bisa loh jadi jalan orang lain sedekah gitu, bisa jadi jalan ngebangun masjid gitu kan. Jadi kayak oh ternyata walaupun judulnya fashion kita bisa loh gitu, tergantung niat kita gitu. Alhamdulillah sih dari situ jadi semangat lagi gitu. Oh ya gimana niat kita, gimana cara juga, dan terus aja upgrade ilmunya gitu. Benar-benar sampai akhir hayat. Iya. Udah. Nah Teh, ini aku mau bagian pertanyaan lagi nih dari Instagram, ada Yasri Datuk.
Teh, tips dong, aku pengen punya usaha tapi modalnya minim. Katanya dulu motivasinya gimana? Katanya gitu, Teh. Oke. Bentar, Najwa, boleh nggak mainnya di bawah? Ajak Mm-mm. Ina ya. Ya, jadi modal minim ya. Nah, sebetulnya kan gini juga minim modalnya. Motivasinya dulu gimana tuh, Teh? Katanya. Motivasinya. Mm-mm. Ya, jadi sebetulnya kalau emang pengusaha tuh modalnya bismillah dan nekat sebenarnya itu beneran. Terus harus mental baja tuh alias nggak usah ngebanding-bandingin sama orang lain lah gitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik aja gitu. Bandingin kesuksesan dunia tuh jangan katanya karena itu bikin kita jadi keras hati dan juga capek ya. Hmm. Nah, tapi nggak apa-apa kalau untuk jadi inspirasi supaya kita nggak males-malesan gitu. Nah, kalau Gida waktu itu mulainya dari sosial media dan memang sosial media ini sebetulnya paling murah dibanding offline ya. Offline store itu kan kita butuh biaya untuk listrik, untuk nyewa tempat. Sayang, apa sayang? Iya, jadi sekarang tuh gimana kreatif kita aja, insya Allah bisa kok kalau diniatkan lewat sosial media itu minim banget biaya. Mungkin teman-teman bisa ikut ngejualin barang orang lain dulu, misalnya nggak punya modal, tapi bisa jadi reseller misalnya. Nggak punya modal untuk membuat produk sendiri dulu, nggak apa-apa belajar jualan dulu dari produk orang lain. Sekarang kan banyak tuh hanya modal 1 juta misalnya, atau nggak punya 1 juta juga tapi punya handphone, ya udah pakai handphone itu untuk pre-order misalnya, bisa kan kayak gitu. Sebetulnya banyak banget kok caranya dan sekarang tuh banyak pengusaha-pengusaha yang kreatif banget juga gitu, kayak ngejual madu atau ngejual yang tadinya kita konsumsi terus karena kita suka kita jualin ke orang, karena kita kan justru akan lebih ada rasanya ketika kita menjual apa yang kita suka karena kan kita udah make gitu. Nah, alhamdulillah Gida juga ini Wardah. Memang udah lama Gida bareng Wardah ya, jadi keluarga besar Wardah alhamdulillah gitu ya. Jadi spokespersonnya. Tapi karena memang Gida juga pakai terus gitu. Jadi Gida seneng aja nyampein Wardahnya gitu. Dari skincare sampai make up emang Gida pakai gitu. Nah, ketika kita pakai dan kita merasa nyaman, nah ngejualinnya tuh lebih Lebih enak. menyenangkan gitu. Apa saya? Kakak ya manggilnya ya. Ke rumahnya. Manggilnya abang atau siapa? Ini Aaziran namanya. Samper aja tiangnya. Aaziran. Halo di kehadiran. Tuh, sok nggak apa-apa, samper aja. Nah, Teh. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan lagi nih, Teh, ada dari Novita di Zoom. Iya, boleh. Punten, Teh, mau nanya cara mix and match baju gimana? Soalnya suka bosan kalau pakai baju basic, tapi kalau pakai baju warna suka rada nggak pede kayak gitu, Teh. Cara mix match baju kalau Gida pribadi gimana ya sesuka hati aja. Tapi memang Gida suka baju-baju yang simple suka, tapi ala-ala princess juga suka, maksudnya yang gaun atau enggak gamis-gamis yang apa ya, yang yang modelnya circle gitu suka. Tergantung kita kemana sih. Tapi memang makin kesini kan kita suka yang simple ya, karena kita juga kegiatan juga di rumah banyaknya gitu kan. Nah, cara mix match baju yang paling penting kita punya item-item yang basic kayak misalnya warna-warna netral, terus udah gitu kita juga punya baju-baju yang kayak outer, terus rompi, terus blus sama rok atau palazzo. Nah, itu di mix match-nya tergantung misalnya temanya lagi mau monokrom, ya udah nggak apa-apa pakai baju monokrom, tapi misalnya kerudung sama tasnya atau sepatunya warna bold lain, misalnya bajunya warna putih sama hitam, misalnya bajunya atasnya putih bawahnya hitam, nah kerudungnya dikasih warna lain biar nggak bosen, misalnya warna fuchsia gitu, jadi nggak terlalu gonjreng tapi nggak terlalu sendu juga gitu. Kalau
Kalau Gida pribadi karena sukanya warna pastel itu walaupun kita pakai baju banyak warna, tapi selama itu pastel itu masih lucu gitu, masih nggak too much gitu kan. Kayak misalnya ini Gida pakai kerudung warna mint gitu, nah bajunya mint juga, tapi bawahnya Gida pakai pink gitu, nggak kelihatan sih. Ya jadi kalau pastel tuh untuk di mix match banyak warna, motifnya ada itu nggak apa-apa banget karena kan masih kalem ya gitu. Kalau warna yang justru yang jangan terlalu banyak warna tuh warna bold karena itu akan mencerang sekali gitu. Terus misalnya atau pengen mix match warna bold dengan warna pastel juga bisa. Kayak misalnya warna boldnya apa ya, marun misalnya. Marun dicampur sama pastelnya peach itu lucu juga gitu. Misalnya blusnya warna marun, roknya warna marun juga, terus scarfnya warna peach, sepatunya warna peach gitu. Kalau mau main motif itu juga bisa banget. Kan sekarang musim ya baju yang pattern di mana-mana gitu ya, kerudungnya pattern, bajunya pattern. Nggak apa-apa banget asal ada inline misalnya ada warnanya yang nyambung. Terus misalnya kalau bagian bawah besar-besar motifnya nggak apa-apa, tapi bagian bajunya kecil-kecil atau dibalik tuh. Terus misalnya atasannya model batwing, bawahnya jangan yang terlalu lebar juga karena nanti jadi kayak bukan bebegig apa ya? Pokoknya jadi kayak terlalu gede, iya terlalu numpuk banget gitu. Jadi kalau atasnya batwing, bawahnya pencil skirt atau enggak rok yang enggak terlalu lebar gitu. Gitu aja sih Teh. Mix match mah yang penting ya bisa juga pakai belt atau sekarang kan misalnya pakai kemeja di dalamnya luarnya sweater kalau lagi dingin kan itu juga lucu nanti tangannya yang ujung tangan bannya itu kelihatan si sweaternya dilinting itu juga jadi lucu tergantung kita mau kemana sih sebenarnya kalau mau lihat inspirasi banyak kok di Pinterest gitu kan selebgram juga itu banyak ya ngasih inspirasi gitu. Yang penting kita tuh nyaman pakai bajunya, terus udah gitu sesuai karakter kita nggak usah trying to apa ya, maksudnya berusaha jadi orang lain, karena paling nyaman tuh paling pede itu ketika aura kita itu akan keluar ketika kita pakai yang sesuai personality kita gitu. Pokoknya yang sesuai lagi sama diri masing-masing ya. Iya, terinspirasi nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita berubah jadi orang lain karena itu capek pisan. Iya. Nah, Teh Gaida, BTW ini aku mau baca ini udah ada 3 penanya terbaik yang tadi yang bakal dapetin hampers cantik dari yang pertama ada di Zoom ada Novita, yang kedua di Instagram ada Yasri Datuk dan juga ada Sylvie Angelina itu yang ada di Instagram. Ini aku baca sekali lagi ada Novita di Zoom, Yasri Datuk di Instagram dan juga Sylvia Angelina di Instagram. Nah, buat 3 pemenang yang tadi udah aku sebutin, selamat ya. Kalian boleh DM ke Instagramnya Dreamco ID, nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, dan juga KTP kalian ke Instagramnya Dreamco ID buat ngeklaim hadiah kalian. Oke, nah Teh, BTW nggak berasa nih aku ngobrol-ngobrol sama Teh Gaidanya udah 1 jam nih. Iya ya, ya nggak kerasa, alhamdulillah. Iya Teh. Aku mau ngucapin terima kasih banget sama Teh Gaida udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku dan juga kasih sharing pengalaman Teh Gaida ke teman-teman Dreamity dan juga ada teman-teman muslimah di rumah. Iya, alhamdulillah Gide juga makasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mohon dimaafkan dan juga mudah-mudahan yang bisa diambil yang baik-baiknya aja. Ya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Oke, sahabat Dream. Nah, gimana nih tadi ngobrol-ngobrolnya aku bareng sama Teh Gaida. Inspiring sekali ya talk show kali ini. Oke, setelah aku ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida, aku mau ngundang Kamika dari Muslimah, Head of Muslimah Community buat ngobrol-ngobrol dulu nih sama aku saat ini. Oke nih. Oke, ini kita sambil nungguin Kamikanya untuk join. Nanti kita tadi aku udah sempat ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida mulai dari bisnis kerudung, terus abis itu Teh Gaida pengalamannya gimana sih pas menggunakan kerudung. Apalagi Teh Gaida ini kan lama tinggal di lingkungan yang pesantren, terus berhijab juga. Jadi ketika dia Teh Gaida udah mulai keluar dari lingkungannya itu adalah rasa-rasa
rasa-rasa ingin mencoba hal-hal baru, apalagi waktu itu masih kecil kan Teh Gaida, cuma karena Teh Gaida mantap dari dirinya sendiri, jadi tetap menggunakan hijab dan istiqomah terus. Oke. Nah, BTW kalau misalnya ini Dreamity dan juga sahabat Dream di rumah dan teman-teman muslimah yang lagi ada di Zoom, boleh dong nih nyalain kameranya karena kan sekarang kita pengen ini ya, pengen make up tutorial bersama Karenata Aprianti. Nanti kita mau make up tutorial, jadi kalian ayo siap-siap yuk, sebentar lagi kita bakal sama Karenata buat make up tutorial. Make up class bareng sama Muslimah Community yang bakal diwakilin sama Karenata Aprianti. Oke, seru banget nih pastinya nanti. Kalian udah siapin belum nih sahabat Dream make up kalian di rumah? Oke. Nah, ini nanti kita masih nungguin Kamikanya. Oh, ini Kamikanya udah join nih sama aku. Assalamualaikum Kamika. Waalaikumsalam, Sania. Waalaikumsalam. Kembali lagi nih bersama aku dan Kamika nih. Aku ketemu lagi. Iya, ketemu lagi ya. Iya, Kamika BTW sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, boleh dong nih disapa dulu teman-teman Dreamity dan juga Muslimah di Zoom. Halo, assalamualaikum teman-teman dari Dreamity dan dari Muslimah Beauty. Halo semuanya. Halo, nih udah pada nggak sabar menungguin make-up-nya nih, kayaknya. Iya. Iya. Nah, Teh kan aku jadinya masih ke ini yang sama Teh Gaida. Iya, masih keterusan sama Teh Gaida Ini ya. juga banyak belum sapa-sapa ini nih, Dreamity dan juga teman-teman muslimah di Zoom nih. Halo teman-teman muslimah dan juga Dreamity yang udah bergabung. Kita hari ini bakal melakukan make up class nanti sama Kak Renata Aprianti ya, Kak? Betul, sama Kak Renata nanti. Iya, nanti kita bakal make up classnya sama Kak Renata buat teman-teman Dreamity dan juga sahabat dan juga teman muslimah yang lagi di rumah boleh siap-siap nih prepare dulu sebelum mulai make up classnya ya Kak. Betul. Nah, Siapin kita barang-barangnya gitu sama ya. Kamika. Oke, nah Kamika apa kabar nih? Kita kan kemarin sempat ketemu juga ya Kak. Iya, udah lama ya, kayak beberapa bulan yang lalu nggak sih? Bener. Kayaknya udah sekitar 5 bulan mungkin ya. Aku juga udah lupa sih. Iya. Gimana nih Kamika kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sekarang sudah membaik. Sania gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik kok di sini. Teman-teman aku di Dream juga alhamdulillah pada baik-baik semua. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat semuanya ya. Amin. Nah, Kamika, aku mau nanya dong sebenarnya Muslimah community ini apa sih? Boleh diceritain sedikit dong. Mungkin ada sahabat Dream di rumah yang belum tahu tentang Muslimah community ini. Oh gitu. Jadi Muslimah Beauty Community ini adalah community kecantikan, tapi khusus buat para muslimah gitu. Jadi nanti kita di dalamnya ini bisa sharing berbagai info atau kayak tips dan trik tentang kecantikan yang memang muslim friendly dan halal gitu. Nah, sharingnya di mana? Selain di Instagram atau di platform lainnya, kita juga punya web gitu. Websitenya bisa ada di muslimahbeauty.id. Nah, di sana nanti tiap hari akan ada info terbaru soal tren kecantikan, soal tips, soal lifestyle juga dan tentang kesehatan juga. Tapi memang karena kita dari muslimah beauty gitu ya, jadi memang semuanya info-info yang ada di dalam platform nanti di websitenya itu semuanya muslim friendly dan insya Allah halal gitu dan baik untuk muslim gitu. Iya. Jadi berarti isinya tuh kayak seputar sharing-sharing bareng aja ya Teh, berarti betul teman-teman muslimah di rumah gitu, misalnya kayak aku sama Temika gitu ya Teh. Iya benar. Nah di dalamnya itu nanti selain kalian bisa dapat info dari timnya Muslimah Beauty, tapi kalian juga bisa menulis misalnya nulis artikel soal experience kalian tentang produk ini gitu, tentang tips-tips yang mungkin nanti kalian punya makeup tutorial ala 2021 gitu kayaknya tren makeup gitu bisa dimasukin, nanti bisa dilihat sama teman-teman dari Muslimah Beauty yang lain gitu. Nah Teh, tapi kalau misalnya pengen ikutan sharing-sharing gitu gimana sih caranya?
mungkin ada sahabat Dream atau Dreamity di rumah yang belum tahu dan belum ikutan Muslimah Community, caranya gimana Oh sih? gitu. Gampang banget. Semuanya bisa langsung join atau register di muslimabeauty.id. Itu otomatis nanti kalian dapat update tentang info-info terbaru soal kecantikan, kesehatan, dan semuanya serba Muslim lifestyle gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk ikutan ini gabung, itu ada kayak biayanya gitu nggak sih, Teh? Teh kan Nggak ada. nggak ada Nggak ya ada berarti? dong, semuanya gratis. Jadi kita Oke. di sini kumpulan perempuan muslimah yang memang suka dunia kecantikan dan memang suka berbagi gitu. Bahkan kita sering banget kasih info-info misalnya nanti kayak sekarang ini kita gabung atau collab bareng Dream gitu. Nanti kita sering juga collab bareng brand-brand lain, kita kasih info menarik, atau mungkin kita juga sering kali suka giveaway gitu. Wah, menarik banget ya. Ada giveaway-nya juga ya berarti. Iya dong. Oke, nah Kak, ini kan BTW sekarang lagi pandemi ya, masih pandemi udah hampir 1 tahun juga pandemi COVID-19 di Indonesia. Mana sih Kak untuk aktivitas dari Muslimah Community ini selama pandemi? Nah, untuk aktivitas karena sebelumnya kita tuh sering juga ngadain offline event gitu ya. Kita sering gathering bareng kita punya Muslimah Beauty Squad gitu. Salah satu influencernya Muslimah Beauty lah gitu. Kita sering bareng sama mereka bikin gathering gitu. Tapi karena pandemi dari awal memang kita sudah berkomitmen selama pandemi ini belum berakhir, semua aktivitas akan dialihkan ke online. Jadi sekarang kita mainnya online aja kayak live IG, terus kita bahkan kita bikin TikTok pun kayak kalau dulu kan kita bikin TikTok atau misalnya kita bikin podcast gitu ya. Podcastnya itu masih di kantor gitu, kita masih rekaman di studio kantor gitu. Tapi sekarang kita sudah dari rumah masing-masing semuanya. Kayak gitu. Jadi memang dialihkan semuanya ke online. Seperti itu. Oke. Jadi berarti WFH semua ya, Teh? Semuanya. Iya. Nggak apa-apa mau teh juga, saya. Ya udah. Kamika juga berarti orang Bandung ya? Enggak sih, cuman aku lingkungannya banyak orang Bandung. Oh, jadi biasa dipanggil Teh Mika juga berarti? Iya. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya tadi kan sempat bilang ada podcastnya juga nih. Berarti Muslimah Community punya podcast? Kita punya podcast. Jadi podcastnya itu nggak cuma nanti ada di Spotify, tapi kalau misalnya mau ngelihat saat kita proses rekamannya kayak gimana, itu bisa dilihat di YouTube gitu. Wah, seru banget. Jadi kalau di podcast gitu ngobrolin tentang apa sih, Kak? Ngobrolinnya banyak, random bahkan. Kayak misalnya kita nggak cuma ngobrolin kecantikan gitu, kita ngobrolin soal update tren sekarang, terus soal pandemi, soal gimana sih, kalau baru kemarin kita upload itu soal gimana sih isolasi mandiri di rumah ala Muslimah Beauty gitu. Karena kan kebetulan aku dan tim aku salah satunya kita pernah positif COVID gitu ya. Jadi kita sharing session soal isoman di rumah tuh kayak gimana sih, terus gimana cara kita mengisi aktivitas di rumah, terus selain itu kira-kira untuk menjaga kesehatan sama biar kita cepet negatif lagi, ada konsumsi apa aja sih di rumah kayak gitu. Tapi Kamika sekarang udah sembuh kan, Kak? Sudah, alhamdulillah. Jadi aku dari bulan Desember sampai pertengahan Januari waktu itu. Wah, cukup lama ya berarti ya? Lama banget perjuangannya. Betul. Kalau misalnya udah kembali sehat lagi, kembali pulih. Alhamdulillah. Nah, Kamika, ini kan sebelum aku mau, kan nanti kita bakal bikin makeup class bareng sama Karenata. Iya dong. Nah, boleh diceritain sedikit dong, kira-kira nanti makeupnya tuh mau yang kayak gimana sih, Kak? Nah, kalau soal makeupnya aku nggak mau kasih, nggak mau dong, biar semua teman-teman ikut nanti, biar ini bagiannya Renata aja yang kasih tahu ke kalian, nanti mulai dari tipsnya kayak gimana, stylenya kayak gimana gitu. Oke, berarti Kak Renata ini itu salah satu makeup artist di Muslimah Community ya, Kak? Nah, Renata ini adalah salah satu Muslimah Beauty Squad. Jadi dia ini influencernya Muslimah Beauty gitu. Dan kebetulan memang
profesinya dia sebagai makeup artist. Wah, seru banget. Aku udah gak sabar nih mau langsung makeup class sama Kak Renata. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih dari Kamika dulu. Pesan dan harapan Kamika untuk kedepannya seperti apa sih, Kak? Kalau untuk Halo, global ini, mestinya kita secara umum ya, harapannya dunianya menjadi pulih, kita semua bisa kembali beraktivitas normal, kita semua sehat, segala jenis usaha dari pemerintah bisa di support sama masyarakat gitu, dan semoga Muslimah Beauty bisa aktif lagi setelah pandemi ini amin. berakhir. Amin, Gitu. amin, amin. Semoga semuanya lancar-lancar ya, Kak. Amin. Dan nextnya mungkin kita bisa langsung ketemu nih. Pandemi sudah berakhir biar lebih seru lagi. Boleh. Oke, Kamika aku mau ngucapin makasih nih udah mau sharing-sharing sama aku. Ini aku mau langsung panggil Kak Renata Ya. Aprianti buat langsung makeup class karena pasti sahabat Muslimah dan juga teman-teman dari Dreamity udah pada nggak sabar nih buat ikutan makeup classnya. Halo Kak Renata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Renata, cantik sekali hari ini. Belum make upan ya Kak? Belum nih, masih bare face banget. Masih bare juga udah cantik kok Kak. Makasih, katanya lebih cantik. Aduh, Kak Renata, aku mau nanya dong, kali ini kita mau makeup class kayak gimana nih Kak? Sama sahabat Dream dan juga teman-teman muslimah di rumah. Hari ini sih make up aja, karena kan kebanyakan setelah pandemi pakai masker kita males make up kan. Ya. Tapi kan kita kadang harus ketemu tetap ke kantor, aktivitas, kita nggak mungkin bare face nggak pakai make up sama sekali. Jadi make up sekarang itu make up yang simple aja, fresh, tapi juga agak nggak terlalu banyak transfer ke masker dan nggak gitu. Oke. Nah, ini sebelum Kak Renatanya mulai make up kelasnya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke sahabat Dream, terus Dreamity dan juga teman-teman muslimah yang lagi pada nonton di rumah. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar karena bakal aku tanyain ke Kak Renata yang nantinya bakal ada beberapa penanya terbaik yang dapat hampers cantik dari Wardah. Karena ini mungkin biar lebih enak karena aja deh yang mulai yang ngebawain, nanti aku lempar pertanyaan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari aku dan juga sahabat Dream dan juga teman-teman muslimah di rumah. Oke, kalau gitu Kak Sania. Halo, Ini Kak Renata. signalnya agak ini ya. Oke, Kak Renata. Kita langsung mulai aja kali Kak. Kayaknya sahabat Dream dan juga Dreamity dan teman-teman muslimah di rumah udah pada nggak sabar nih. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya semuanya teman-teman. Oke. Karena Halo, assalamualaikum. karena suaraku Suaranya Kak Sania putus-putus, jadi kayak oh ini kayaknya koneksinya Kak Renata deh. Tapi kalau sekarang gitu udah ya. aman Kak. Oh mungkin ya, tapi tadi baik-baik aja. Ya udah, kita mulai aja ya Kak Sania ya. Nah ini teman-teman Dreamity dan juga teman muslimah udah pada siapin kameranya nih. Oke, kalau gitu assalamualaikum teman-teman Dreamity. Pengen ikutan make up class dari Kak Renata.
Lembat ya. Oke, kita mulai aja ya. Iya, Kak. Oke, sekarang tuh jadi kita, kalian udah siapin semuanya kan ya untuk apa namanya peralatannya ya. Kita mulai aja sekarang untuk makeup tutorialnya. Di sini yang pertama pasti kita harus pakai adalah skincare ya. Skincare itu nggak boleh di skip sama sekali. Jadi itu kayak sebagai dasarnya untuk make up biar tahan lama gitu. Jadi di sini tadi aku udah pakai serum dan biasanya juga aku pakai tone up cream biar muka tuh lebih cerah ya, lebih kayak nggak terlalu kusam tuh dipakai. Tapi kalau kalian nggak punya tone up cream, bisa pakai moisturizer yang biasa kalian pakai aja, nggak masalah. Ya. Nah, habis itu jangan lupa pakai sunscreen karena sunscreen itu penting banget ya mana-mana walaupun tetap di rumah, nggak keluar rumah karena sinar matahari itu UV tetap masuk ke dalam ruangan. Jadi untuk sunscreen itu wajib banget walaupun cuma di rumah aja gitu. Ini aku udah pakai atau kalian bisa pakai moisturizer yang ada SPF-nya itu nggak masalah sih. Nah, oke. Kalau itu selanjutnya biar makeupnya itu tambah nempel, tambah awet, jangan lupa disemprot pakai setting spray atau face mist, bisa merek apa aja, ke seluruh mukanya, biarin agak basah, terus kita tap-tap aja sampai dia nyerap sendiri, biar lebih lembab aja mukanya. Nah, habis itu setelah semua skin preparation-nya selesai, kita bisa langsung pakai primer. Primer ini karena pori-poriku juga besar, terus aku juga ya, Kak. kayak apa namanya di sekitar T-zone itu suka berminyak, jadi aku pakai yang silikon base. Jadi cuman dipakai di bagian yang dibutuhkan aja, kayak di hidung, di bagian pipi yang pori-porinya besar, di dahi, dan juga di sini nih, di Dagu ya. Dagu gitu. Ini kita ratain aja. Nah, kebetulan kulit aku itu kombinasi ke berminyak. Jadi kan sering banget tuh kalau make upan pakai masker suka leleh di sini kan ya. Banyak kayak yang suka kayak gitu. Kalau aku sih kadang suka leleh di pinggiran hidung itu. Nah, itu tandanya kita memang kurang agak ngeset ya. Kurang ngeset pakai bedak tabur. Bedak tabur itu memang harus banyak banget sih kalau misalkan kulitnya apalagi yang berminyak banget itu wajib pakai bedak tabur yang banyak. Jadi jangan pelit-pelit pakai bedak tabur apalagi kalau udah pakai foundation. Jadi sekarang aku mau masuk ke foundationnya. Ini aku pakai foundation yang ada SPF-nya juga karena aku kebetulan udah banyak keluar rumah. Jadi harus banget nih pakai produk yang ber-SPF. Teman-teman masih ada yang udah mulai masuk kerja? Aku nih udah masuk kerja, Kak. Aku sekarang tiap hari dari kantor soalnya. Oh gitu. Di kantor aku yang lain masih pada libur. Oh iya sama nih aku juga hampir tiap hari sekarang pergi. Karena walaupun aku sekarang kan juga makeup artist Kak, tapi aku juga masih kerja kantoran biasa sih. I see. BTW ini buat aku mau nge-infoin dulu nih buat Dreamity dan juga teman-teman muslimah yang lagi ada di rumah kalau misalnya kalian pengen ikutan on-in camp-nya, nanti kalian langsung angkat tangan aja, raise hand, nanti bakal diundang sama tim dari Dream-nya ya, supaya bisa on cam nih. Iya, jadi kita bisa saling lihat nih makeup orang. Oke. Ini biasanya kalau pakai foundation aku pakai tangan dulu biar kayak masuk gitu ke kulit, terutama nih di bagian cuping hidung ya. Ini harus banget dikenain foundation biar nggak gampang leleh, biar nggak belang gitu. Nah, habis itu baru diratain pakai sponge. Oke. Ratain. Karena buat sehari-hari sih biasanya foundationnya nggak terlalu tebal ya, jadi tipis aja. Yang penting muka tuh kelihatan lebih fresh dan juga kayak aku tuh banyak noda bekas jerawat tuh jadi kayak lebih ketutup gitu.
mungkin ada yang punya masalah sama nggak sama aku. Kak, aku tuh masalahnya bukan udah bekas jerawat, tapi aku jerawatan karena masker. Ada tipsnya nggak sih, Kak? Oh, Masni itu ya, masker Gitu, akne ah. karena ya Hmm. dulu juga awal-awal tuh kalau pakai masker itu pasti jerawatan di dagu dan rahang sini kan kayak kesannya ya. Hmm. Itu biasanya kalau ini kita perbaiki di skincare-nya sih, Kak. Ah. Jadi Ada kita tips nggak, Kak? Skincare seperti apa tuh untuk Masni? untuk Masni itu biasa kita harus pakai skincare pokoknya yang untuk akne dan jangan pakai produk-produk yang misalkan bikin berminyak. Karena kita kan pasti di dalam sana lembab ya. Iya, iya. Karena lembab, jadi pasti akan apalagi kalau misalkan kita pakai make up itu terus tambah lembab, mungkin akan menimbulkan jerawat. Tapi alhamdulillah sih sekarang aku nggak terlalu jerawatan kayak awal gitu, karena aku udah memperbaiki dari skincare-nya, aku udah mulai rajin gitu. Yang Oke. penting rajin sih. Kak, aku kalau boleh jujur ya, dulu tuh aku Mm-mm. pas sebelum pandemi jarang banget skincarean. Muka aku badak kulitnya. Tapi sekarang malah pas skincarean jadi manja kulit aku. Jadi gampang jerawatan. Kayak ada skincare yang salah deh. Mungkin ada skincare yang emang nggak cocok, karena atau ada juga varian beberapa skincare nggak cocok dicampurin dengan bahan lain. Ya, Kayak benar-benar. gitu. Jadi kita harus emang cari skincare itu susah-susah gampang sih. Bener banget, susah-susah gampang. Karena Oke, kalau nggak cocok, terus tiba-tiba kita pakai tambahan skincare lain malah jadi nggak cocok kayak gitu. kayaknya aku sekarang udah pengen mulai ya. Udahlah, misalnya udah ada satu skincare yang cocok, langsung aja beli serangkaian mulai dari toner sampai pelembab produk yang sama aja lah. Biar Ya, nggak aneh. benar. Nggak mau Misalkan kalau nyamperin. misalkan buat acne, pakai semuanya buat acne. Jangan buat acne terus beli sesuatu yang buat brightening atau mencerahkan. Ya, Karena itu bakal slack. Itu bener-bener. nggak akan cocok gitu. Nah, Cuma sekarang kenapa Kak? apa tuh, Kak? Ini Dan mau sekarang lanjut aku pakai nih. concealer nih Kak untuk di bawah mata sama di tengah hidung Oke. biar agak cerah dikit. Karena nggak tahu kenapa nih akhir-akhir semenjak pandemi jadi kurang tidur. Kak, tapi kalau misalnya cara ngeblend concealer biar lebih rata tuh gimana sih? Karena aku setiap ngeblend concealer sendiri tuh kayak ada keki-keki yang kayak pecah-pecah di bawah kelopak mata, di bawah mata gitu loh, Kak, kantong Bawah matanya. mata ya. Iya, Mm. itu karena bisa jadi Kak Sania itu sebelumnya nggak melembabkan si under eye-nya. Heeh. Jadi bisa pakai eye cream dulu Mm. sebelumnya pas rangkaian skincare-nya. Terus nanti pas udah selesai pakai concealer, jangan lupa pakai di-set pakai bedak juga. Karena biasanya kalau bedaknya kurang, masih basah gitu, dia akan gampang cepet cake atau crack gitu. Heeh. Nah, kalau misalnya kayak Kak Renata yang sebagai makeup artis pasti ini ya, Kak, bedak tuh kayak sebagai pengunci segalanya. Iya, betul. Ya, bedak tabur apalagi kan. Iya. Nah, ini kayaknya ada yang nanya nih Kak di kolom komentar. Aku mau bacain ya. Boleh. Yang pertama dari KJ Goon 29. Tips make up buat kulit kering Kak. Make upan bentar langsung pada hilang katanya gitu. Kalau buat kulit kering tuh yang pasti skincare-nya harus yang bener-bener hydrating gitu. Ya. Jadi bener-bener moist, jadi jangan takut pakai skincare. Sampai jadi pas sebelum pakai makeup pastiin muka kita tuh kalau habis pakai skincare gini tuh kayak lengket-lengket gitu. Nah, itu bagus buat dilanjut pakai makeup karena bisa lebih ngunci makeup gitu. Tapi emang jujur aku kan kebetulan kulitnya juga kering ya Kak. Kalau misalnya make upan tapi nggak skincarean dulu tuh pasti nanti langsung kayak gampang, ya udah gampang hilang aja gitu loh, karena nggak nempel sama muka. Iya, betul. Keringnya. Karena kering. Tapi jangan salah, yang kulitnya berminyak juga harus wajib pakai Lembab. yang hydrating. Ya. Karena bisa jadi berminyak itu karena kulit kita kondisi di dalamnya itu dehidrasi. Jadi bisa memicu produksi minyak yang makin banyak gitu. Nah, aku biasanya habis pakai concealer. Sekarang aku disemprot lagi nih pakai setting spray. Oke. Oh, berarti setting spray-nya sebelum bedak tabur ya, Kak? Iya, kalau aku sebelum skincare, tadi pas setelah skincare, sebelum bedak tabur, dan setelah bedak. Dan terakhir setelah full make up gitu. Oke. Oke, sekarang nih aku juga mau pakai bedak tabur.
Ini Kalau aku pakai. bedak taburnya tuh nungguin si setting spray-nya kering dulu atau langsung Ya, aja, Kak? jangan. Pokoknya semuanya udah mengering dengan sendirinya. Bisa Iya, iya. dibantu pakai kipas angin, di kipas-kipas juga gitu bisa. Mm. Nah, sekarang, kalau di bawah mata tuh suka kris, kita tuh harus sebelum pakai bedak tabur ngelihat agak ke atas, terus kita Kita set. tap sampai si creasing di apa namanya, Bawah kerutan halus matanya, itu hilang gitu. matanya hilang. Kita pakai si loose powdernya dari ujung mata sini ke depan, biar Oh, masuk ke lipatan-lipatan kerutan halusnya itu. Apalagi kalau yang aku udah berumur, hmm. kan kerutan halus lebih banyak. Oh, berarti dari luar ke dalam ya, Kak? Bukan dari dalam keluar? Iya, dari luar ke dalam biar jadi si kerutannya kan bentuknya begitu, jadi kita masukin gitu bedaknya. Oke, besok aku kalau make upan kayak gitu, berarti dari luar ke dalam ngesetnya, bukan dari dalam keluar ya? Iya, kalau dari luar nanti kalau lipatannya nggak kena bedak gitu. Bener-bener bener. Nah, ini aku sudah setting. Jangan lupa nih di cuping hidung harus banyak banget bedaknya. Karena di kuping hidung itu yang biasanya muncul minyak-minyak jahat ketika Betul. sedang seharian di luar. Tapi pasti di sini sih teman-teman udah pada jago-jago make upan sih, yakin. Mm-mm. Apalagi teman-teman Dream itu sama Muslimah Squad. Bener-bener. BTW Kak Renata, ini Kak Renata udah pakai alis ya? Aku tadi pakai alis dikit, tapi sebenarnya alis aku tuh udah tebel sih, cuman aku rapiin aja. Iya, iya. Karena yang lama biasanya bikin alis itu ya, Kak? Iya, jadi aku untuk mempersingkat waktu, tapi nanti tetap aku rapiin lagi pakai ini sih produk alis. Mm-mm. Oke, berarti Kak Renata ini agak tebel gitu ya pakai bedaknya ya? Bedaknya iya, agak banyak, tapi jangan takut, karena kan apalagi kita pakai masker nih, terutama di bagian sini, kita harus lebih Bener-bener. banyak pakai bedak, Heeh. biar nanti nggak lembab, nggak luntur, nggak Dan hilang. nempel di masker. Iya, Itu penting banget tuh. Karena aku juga sekarang yang jadi masalah, Kak, baru dikit-dikit pakai masker, nanti nempel sama masker. Pas buka, bener. nah harus banyak produknya juga, dan aku saranin sih pakai bedak yang translucent, yang nggak ada warnanya. Nah, biasanya habis aku pakai bedak tabur, aku pakein lagi bedak padat yang translucent. Gitu. Buat ngunci aja sih sebenarnya di area-area yang ketutup masker. Biar nggak, apalagi hidung nih, kan sering banget ya Iya ketutup bener. masker terus nantinya hilang. Gitu. Aku udah langganan banget tuh Kak hidung kalau misalnya kayak berangkat ke kantor pakai masker, pas nyampe kantor di hidung udah hilang nih di daerah-daerah batang hidung. Bolong ya. Udah bolong sedikit. Ya biasanya kalau kayak gitu sih emang segala sesuatu yang datangnya dari dalam tubuh itu pasti kan emang susah dihilangkan banget ya, kayak minyak wajah, kayak uap, kan uap itu kan dari dalam tubuh. Iya. Nah, kita bisa perbaiki sebenarnya dari pola makan juga sih. Jangan terlalu banyak makan yang minyak gitu. Oke. Nah, ini sambil bacain pertanyaan ya, Kak. Boleh. Yang kedua dari Mary Kurnia Sari. Cara nutupin kantung mata yang baik gimana ya, Kak? Dan nyesuaiin warna shade yang bener gimana? Aku sama matang susah banget cari warna yang bener. Nah, gimana tuh, Kak? Apalagi kalau harus beli foundation online. Kalau apa yang pertama tadi untuk kantung mata ya? Iya, kantung mata. Kantung mata kalau tekstur itu nggak akan pernah bisa ditutupin. Kalau warna bisa kalian pakai kayak concealer ya, yang untuk apa yang ada warnanya. Kita pakai yang agak orange. Iya. Yang agak orange itu pakai aja di bawah mata sebelum pakai foundation dan concealer. Jadi pakai dulu yang warna orange itu, baru pakai foundation, lalu ditutupin lagi pakai concealer yang warnanya lebih cerah, biar mukanya tuh nggak flat, warnanya sama. Nah, kalau untuk nentuin shades, apalagi kalau belanja online, kalian harus tahu dulu kalian biasanya pakai produk apa. Tapi kalau untuk yang pertama kali, misalkan mau nyobain beli foundation, belum pernah sebelumnya, menurutku kalian harus jalan-jalan dulu deh ke toko kosmetik. Kalian harus warnanya ya? Iya, kalian harus tahu dulu warna yang kalian biasa pakai itu, yang cocok di muka itu gimana. Nah, biasanya tuh idealnya itu emang dicobain itu di muka ya. Cuman karena kita kan nggak mungkin ya tap-tap gitu di toko kosmetik, jadi kita kan coba di tangan. Walaupun tangan misalkan lebih gelap daripada muka,
kalian bisa pilih shades yang begitu kalian blend, dia warnanya agak mencerahkan kulit kalian, nggak yang menggelapkan ataupun nyaru sama kulit asli. Jadi pilih yang shades satu tingkat lebih cerah dari muka, biar nanti kalau misalkan oksidasi nggak bikin kusam. Oke. Ya, ya, ya. Ini Jadi tadi Kak, kita lanjutin lagi nih. boleh. Ini aku tadi habis pakai bedak, jangan lupa di swipe biar rata, biar nggak ada bekas-bekas bedaknya itu. Nah, habis ini kita pakai setting spray lagi. Tuh. Tapi kalau udah bedak aku pakainya lebih banyak lagi biar dia lebih nggak powdery di muka dan lebih awet nantinya gitu. Dan pastinya juga lebih hidrasi, lebih lembab. Nah, sambil nunggu kering, biasanya aku sebelum masuk ke yang lain, aku pakai alis dulu. Aku sukanya pakai alis yang bentuknya itu kayak krim ya, kayak pomade gitu. Jadi, aku sih sebenarnya kalau pensil males nyerutnya, males ngerautnya. Jadi aku udah jarang banget pakai pensil alis gitu. Kalau Kasania biasanya pakai apa nih? Kalau aku juga gitu sih, antara pomade sama pensil alis, tapi males sama kayak Kak Renata, males kalau pakai pensil tuh ya ngerautnya. Males ngerautnya ya, nggak tahu kenapa. Males banget. Nah, karena alisku tebel, nih aku sisir-sisir dulu alisnya biar rapi nih ke atas. Alisku berantakan banget. Oke. Karena buat sehari-hari sih biasanya aku cuma ngisi aja, nggak yang terlalu harus ngebentuk dengan sempurna gitu. Paripurna. Pokoknya rapi aja. Oke. Terus aku bikin garis dulu dari bawah sampai ujung. Terus yang atasnya aku bikin juga disatuin sama garis yang bawah gitu. Karena kebetulan alisnya udah tebal, jadi aku cuman bikin bingkai sama aku ngisi-ngisi dalamnya aja biar rapi. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi Kasanya biar sambil kita jawab. Mungkin nanti aja biar Kak Renata fokus dulu nih, biar komunitasnya juga lebih fokus sama makeup yang Kak Renata nih. Boleh. Tapi Kak, kalau misalnya untuk bikin alis kembar nih, gimana sih caranya? Bikin alis kembar. Ah, Bikin alis kembar itu bentar. Kenapa Palita? Alis itu nggak pernah jadi kembar ya, karena dia tuh kayak saudaraan aja gitu, nggak pernah kembar. Aku pun pakai alis nggak pernah sama kanan kiri. Tapi bisa aja kalian akalin, bikin dulu bingkainya yang sama, lalu rapiin pakai concealer. Oke. Kalian tinggal kira-kira sambil ngaca harus depan-depanan, biar kalian bisa lihat kanan kirinya tuh sama. Gitu. Cuman kalau buat sehari-hari sih aku juga nggak sama banget sih, nggak masalah gitu. Isi-isi aja ya Kak. Iya, aku sih ngisi-ngisi aja. Nih, aku biasanya alis sebentar sih, nggak terlalu lama. Kecuali buat ke pesta atau pas make upin orang itu kan lebih beda ya bikin alisnya. Bener-bener. Bikin sendiri. Oke. Gitu. Nah, terus aku sekarang mau pakai eyeshadow. Sebelumnya aku kalau pakai eyeshadow tuh kalau sehari-hari nggak terlalu berat. Yang penting mata tuh nggak kelihatan ngantuk, karena mata aku tuh jenisnya tuh sayu gitu loh Kak. Iya, kelihatan. Jadi kayak ngantuk kalau nggak pakai apa-apa. Nah ini aku biasanya pakai eyeshadow stick. Aku buat ngisi aja dulu dalamnya. Gitu, aku pakein aja. Terus aku ratain nanti pakai tangan aja. Oh, gampang ya berarti ya. Kenapa Kak? Gampang ya berarti pakai krim eyeshadow doang gitu. Iya, lebih enak pakai krim eyeshadow sih. Tapi kalau mau warnanya lebih gradasi, itu biasanya ditambahin lagi pakai si eyeshadow powder. Ini aku kayak buat base-nya juga. Gitu. Nah, selanjutnya udah pakai base-nya ini, aku mau pakai eyeshadow powder juga. Ini aku biasanya kalau sehari-hari sih warnanya warna-warna netral aja, nggak yang terlalu bold. Karena malu mau kemana ya ke kantor, tapi bold banget gitu ya. Ini aku pakai warna yang coklat muda dulu buat crease-nya di sini.
Mata aku tuh jenisnya hood ya, jadi kayak ada lemak tutupin di atas gitu. Jadi aku harus pakai shadownya tuh di atas lipatan mata. Hmm. Jadi walaupun melek masih kelihatan gitu eyeshadownya. Sedikit aja, aku nggak tebel-tebel. Yang penting muatannya kelihatan fresh, nggak kelihatan kayak ngantuk gitu. Apalagi kan sekarang lagi musim hujan kan. Bener. Ntar dikiranya orang ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya, tersangkanya muka bantal. Aku biasanya pakai dulu warna yang sama di kanan kiri, karena aku suka lupa tadi pakai warna apa gitu. Jadi Hmm. biar sama, kita blend, kita baur aja. Sebenarnya kalau nggak punya kuas untuk eyeshadow sih bisa pakai Tangan tangan gitu ya. ya. Aku juga hari ini eyeshadownya pakai tangan aja karena malas nyari brush. Oke, sekarang aku pakai warna yang lebih gelap, coklat gelap. Buka di ujung matanya sini. Nih. Teman-teman kelihatan kan ya? Biar lebih kebuka ya Kak matanya ya. Iya, biar ujungnya tuh lebih kebuka gitu. Nah, di ujung sini. Sama biasanya aku pakein di ujung bawah. Biar menyatu antara mata bawah mata dan atasnya ya. Iya, betul. Dan juga biar mata itu lebih kebuka gitu. Karena mata aku kayak kecil. Dibilang sipit enggak, tapi kecil. Imut-imut. Nah, kita blend atas bawah biar sama. Satunya juga sama. Oke, nah Kak ini aku mau bacain ada pertanyaan lagi deh sambil bacain ya. Boleh, boleh. Yang pertama dari Muti, tips make up biar nempel di wajah untuk kulit kering. Nah, gimana tuh Kak? Kulit kering tadi yang tadi aku bilang, pokoknya kalian harus pakai skincare yang hydrating ya, atau yang moisturizer-nya tuh tinggi gitu ya. Jangan takut kelengket, kan kadang-kadang kita mau make up-an takut pakai skincare karena takut malah lumer gitu ya. iya, tapi kalau misalkan kita pakainya step per step, pakainya nunggu kering dulu, udah nunggu meresap, terus kita baru lanjut ke make up, itu sebenarnya aman sih. Oke. Iya, Sama iya. jangan lupa setting spray. Setting spray itu ngaruh Baru. banget. Dan sekarang juga setting spray lokal juga udah banyak yang bagus-bagus Banyak kan Kak? bagus sekarang, nggak perlu yang mahal-mahal. Bener-bener. Oke. Tapi Kak kalau misalnya berarti kalau yang suka longsor make upnya karena terlalu banyak, itu berarti karena terlalu banyak skincare yang nggak ditungguin kering ya? Bukan karena Iya, jadi belum kering udah ditimpa lagi kayak foundationnya belum kering udah pakai bedak itu pasti akan hancur gitu. Oke. Selanjutnya aku pakai warna yang agak orange untuk di tengah mata. Biar seger aja buat ngeblend warna yang tadi, dua tadi. Kak Renata ini kalau misalnya ke kantor pakai bulu mata palsu juga atau maskara aja nih Kak? Maskara aja. Oke, berarti nanti kita pakai maskara ya? Ya, nanti kita pakai maskara aja. Karena jarang sih ya orang ke kantor atau sehari-hari ke kampus pakai bulu mata, kayaknya wasting time. Benar. Oke, ini aku mau baca yang pertanyaan terakhir yang ada di Zoom dari Alea. Ada makeup khusus untuk kulit berminyak nggak? Katanya gitu. Makeup khusus kulit berminyak. Sekarang banyak tuh makeup yang waterproof, yang oil free, shine free. Itu tuh cocok banget buat yang berminyak matte finish. Itu wajib banget buat yang berminyak. Jangan pernah pakai, kalau di mix sih nggak apa-apa ya. Yang kayak dewy finish di mix sama matte itu hasilnya aku suka karena nggak terlalu matte. Tapi kalau yang berminyak banget lebih baik hindari yang dewy finish gitu. Karena nantinya malah akan bikin muka becek dan makeup gampang hilang, gampang bolong-bolong gitu. Oke. Ini aku mata udah selesai, tinggal dikasih shimmer aja dikit. Ini bagian tengahnya aku pakai tangan sih biasanya kalau shimmer karena biar lebih nempel. Oke. Nah, terus kita pakai aku sih jarang pakai eyeliner ya, tapi kadang aku pakai eyeliner pensil atau eyeliner liquid aja buat di bawah matanya dikit, di ujung-ujung mata. Sebelum pakai maskara. Supaya nggak ada bolongnya ya Kak?
Iya, betul. Dan matanya juga biar lebih hidup gitu. Benar-benar benar. Cantik sekali Kak Renata, eyeshadownya hari ini. Oh, terima kasih. Oke. Hmm. Sekarang aku mau pakai maskara. Maskaranya itu biar aku pakai yang efeknya tuh kayak lash extension. Jadi dia Oh, biar langsung wow gitu ya, terbuka lebar. ya aku langsung pakein aja. Aku sih jarang dijepit bulu mata, tapi kalau misalkan bulu matanya yang ke bawah banget, itu harus dijepit dulu biar nanti maskaranya kelihatan gitu. Ini waterproof gak Kak maskaranya? Waterproof. Ini waterproof sama nggak luntur. Karena ada beberapa kalau udah lama itu si serbuk hitamnya tuh turun-turun ke bawah kan. Nah yang Oh. ini tuh nggak, ini aman. Tapi dia bikin tebal atau bikin panjang sih Kak? Bikin panjang nggak terlalu tebel, jadi bener-bener kayak efek extension Heeh. gitu. Jadi kita nggak terlalu yang too much tebel, tapi kita kalau melek itu kelihatan ada. Kelihatan ada bulu matanya. Benar-benar. Oke. Wah. Berarti kalau misalnya yang emang udah punya bulu mata yang udah lebat, lebih baik carinya yang bikin manjang ya Kak? Iya, Lebih betul. panjang. Heeh. Tapi sekarang kan banyak tuh buat yang ngasih efek tebal dan panjang ya, Bener-bener bener. sekarang. Merek lokal pun bagus-bagus sekarang. Merek-merek drugstore juga bagus-bagus. Cantik sekali Kak Renata hari ini. Ya Masya ampun. Allah, terima kasih. Mm-mm. Nah, aku juga suka pakai di bawah dikit biar matanya lebih ngebuka. Di Mm-mm. bagian tengahnya aja. Kalau di bawah biar nggak kena ke kantong matanya gimana sih Kak tipsnya? Agak ditarik bawahnya, terus makainya jangan terlalu ditekan kayak kita pakai yang Ya, atas. Jadi ngambang aja buat si ininya, biar nggak bulu-bulu kena ke dia. bawahnya. Mm-mm. Nah, udah mata beres, nggak pernah ribet-ribet. Sekarang aku karena hidungku minimalis, Mm. aku harus banget pakai shading. Oh shading, ya kalau hidung Ya, namanya. karena hidung aku biar kelihatan lebih mancung dikit aja. Oke. Kalau Habis shading apa lagi Kak? kenapa Kak? Habis shading berarti Kak Renata nanti apa? Aku pakai blush on sama lipstick terakhir. Oh, nggak berarti nggak kontur ya Kak? Kalau misalnya untuk sehari-hari. Aku nggak pernah kontur dalam ya kalau ini. Jadi bener-bener cuman shading hidung sama pipi dikit aja. Kan toh juga di sini pakai masker kan, jadi Iya, nggak iya terlalu sih. kelihatan. Hmm. Tuh. Langsung kelihatan hidungnya lebih lebih mungil gitu ke depan kelihatan. Emang the Jadi power of shading ya Kak? iya, power of shading. Dan aku biasanya pakai highlighter dikit buat di hidungnya biar makin kelihatan lah punya hidung gitu. Iya, iya, iya. Tapi Masya Allah, kita semua cantik dengan bentuk hidung apapun. Bener, Cuman bener, kita bener, hanya bener. menonjolkan kecantikan yang udah kita Iya, dikasih ke yang udah kita. dimiliki. Bener. Oke. Nah, baru aku pakai sedikit shading buat di pipi. Untuk warna shading ini disesuaikan warna kulit ya. Kalau misalkan kulitnya ya putih atau terang, bisa pakai shading yang coklatnya nggak terlalu gelap gitu. Biar natural, jangan terlalu gelap kayak hitam gitu, malah nanti jatuhnya nggak natural. Mm-mm. Dikit aja di pipi, karena pipiku lumayan cari. Mm-mm. Biar lebih kelihatan tirus. Iya, sama di sini dikit, biar double chin. Ya, gon. Pergilah double chin. Hmm. Nah, baru sekarang kita pakai blush on. Nah, karena blush on-nya, karena kulit aku itu cukup bertekstur, ada bekas-bekas jerawat aku, dan pori-porinya lumayan besar, aku pakai yang matte finish. Tapi kalau misalkan kalian mukanya mulus, bisa pakai yang shimmer lebih bagus gitu. Iya, iya, iya. Aku pakai yang shimmer sih Kak kebetulan. Iya, Kalau rasanya pasti luar. kulitnya cakep deh. Alhamdulillah ya. Nah, ini karena aku kesalahan di masa lalu, jadi banyak banget bekas jerawatnya. Iya, 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 iya. Oke, dikit aja sih kalau pakai blush on, aku nggak pernah yang tebel. Yang penting kelihatan fresh, kelihatan seger gitu.
dikit aja. Baru terakhir kita pakai, aku suka pakai ini, nggak terakhir sih, pakai shade apa namanya highlighter dikit. Oke, Biar biar lebih fresh lagi ya Kak. ya, tapi aku biasanya cuma di ujung hidung aja sih. Kalau aku Ini sama bikin highlighter muka. biar shining glowing ya Kak. Shimmering, splending. Baru sisa-sisanya paling gini. Di pipi kanan, pipi kiri yang menonjol Bisa di pakai tangan muka aja ya. biar ini. Iya. Benar-benar. Nah, selanjutnya aku pakai lipstick yang wajib kita pakai itu kalau pakai masker yang matte ya. Matte, benar. Kalau kalian pakai masker dark bill sih sebenarnya pakai glossy itu nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak pakai dark bill, mendingan pakai yang matte karena dia tahan lama dan nggak banyak transfer ke masker. Tuh. Iya. Wah, ini jadi cantik, jadi sempurna dari mata dan juga lipstiknya ya Kak. Iya, Kok warnanya pakai sama. Mm-mm. Nuansanya nuansa orange. Orange. Oke, berarti udah selesai nih Kak? Udah, terakhir jangan lupa pakai setting Spray spray biar kembali. lebih nyatu dan lebih awet. Wah, gampang ya. Gampang kan, makeup tuh nggak susah. Nah ini mungkin sambil, ini kan udah di akhir acara nih Kak, aku juga mau bacain beberapa penanya terbaik yang ngedapetin hadiah nih. Boleh. Oke. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu, sebelum aku kasih tahu tentang pemenang penanya terbaik dalam sesi ini, aku mau nanya dong nih sama teman-teman Dreamity dan juga teman-teman Muslimah, gimana nih make-upnya hari ini? Pada udah jadi belum nih? Atau aku lihat kayaknya masih ada yang pakai blush on nih. Iya nih, lagi ada yang pakai blush on. Hai Kak Gita. Juga. Hai nih. Hai Kak Novita. Halo nih. Udah ada yang rapi juga nih. Ini Kak Novita udah jadi nih. Wah, ada yang join di ini juga ya, di mobil ya. Iya nih, lagi di mobil juga. Berarti dia make up-nya udah selesai Kak tadi Kak? Iya. Halo Rara ya? Iya Kak Rara. Oke. Iya Kak. Nah ini aku mau baca ini pemenangnya. Jadi yang tadi kan udah ada sempat penanya terbaik juga di sesi 1 yang aku coba bareng sama Teh Gaida. Nah di acara kali ini, di sesi kedua kali ini juga akan ada pemenang, yaitu dari Zoom ada Muti, Alea, dan Mary Kurniasi. Instagram juga ada KJ Goon 26. Nah, nanti hadiahnya itu akan dapat hampers cantik dari Wardah Beauty dan juga ada hampers dari marisan.id. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu caranya, klaimnya gimana sih? Kalian boleh kirimin aja nama lengkap, nomor handphone, akun Instagram, alamat lengkap, foto KTP, NPWP ke Instagramnya Dreamco ID. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Dreamco ID dan juga marisan.id. Oke, aku sebutin lagi ya Kak pemenangnya nih sekali lagi. Di Zoom ada Muti, ada Alea, ada Mary Kurniasi, dan juga di Instagram ada KJ Goon 26. Selamat ya buat para pemenangnya hari ini nih. Yeay, selamat. Untuk ini kayaknya banyak pertanyaan di kolom chat ya Kak Sania ya. Kalau misalkan ada yang tapi karena udah terbatas nih Kak, udah jam nggak bisa nih. Oke, aku mau nanya aja nih sama Kak Renata, dari sharing-sharing kali ini apa sih yang bisa Kak Renata kasih tips mungkin buat sahabat Dream dan Dreamity dan juga ada teman-teman muslimah di rumah? Kalau tips dari aku sih, kita tetap harus percaya diri, kita harus yakin sama diri kita sendiri. Jangan pernah ngerasa insecure ataupun minder karena kita melihat orang lain misalkan lebih sukses, orang lain lebih lebih cantik, karena kita punya kecantikan kita sendiri gitu. Benar-benar. Dan kayak Teh Gaida aja yang udah sukses gitu masih humble gitu kan. Itu patut banget dicontoh sih menurut aku karena kehambelan itulah yang akan jadi jalan suksesan kita ke depannya gitu. Benar. Wah,
Aku senang banget nih hari ini dikasih tips sama Kak Renata, jadi tahu juga tips-tips kalau misalnya mau pakai make up biar awet seharian dan gak nempel-nempel di masker. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti boleh DM ke aku, nanti bisa aku jawab langsung. Insya Oke, Allah. nama Instagramnya apa Kak? Ya, Renata? aku Renata Aprianti, Renata Oke. Aprianti disatuin. Tuh boleh tuh ditanya-tanya aja nanti kalau di Instagramnya Kak Renata. Oke Kak Renata, aku sekali lagi ngucapin terima kasih banget nih buat Kak Renata yang mewakili Muslimah Beauty Community udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku hari ini dan kasih tips make up class ke Dreamity dan juga teman-teman muslimah di rumah. Sama-sama Kak Sania, makasih juga Dreamity, juga Muslimah Beauty Squad, makasih juga ke Dream sama Muslimah Beauty udah ngasih kesempatan ke aku buat ada di sini hari ini. Iya, iya, iya. Thank you Kak Renata. Sampai bertemu lagi next time ya Kak. Iya, makasih Kak Sania. Ya, dadah Kak Renata. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat Dream, gimana nih? Aku tadi udah ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida, kita juga udah sempet ngobrol sama Mbak Mika, dan juga kita udah sempet make up class bareng sama Kak Renata. Gimana? Jadi kalian udah dapetin banyak informasi-informasi dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat kan pastinya hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman dari Muslimah Beauty Community dan juga Dreamity yang udah nyempetin waktunya hari ini hadir di acara Aku Bangga Berhijab. Nah, semoga aja nanti Bangga Berhijab tahun depan bisa dilakukan secara offline. Karena aku udah kangen banget nih ketemu langsung sama kalian semua. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah nonton dan ikutin acara dari awal sampai akhir. Aku Sania pamit undur diri. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai bertemu lagi.